Hai, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Yunita. Kali ini aku bahas Chinese drama Fall in Love tahun 2021. Tahun 1926, Mu Wanqing berada di kapal pesiar menuju Shanghai setelah 10 tahun dengan tujuan membawa pulang dan menguburkan abu ibunya. Bertemu dengan Tan Xuanlin, jenderal muda keluarga Tan. Saat Mu Wanqing hendak mengambil sarung tangan yang tertinggal di kamar, ternyata dia salah masuk kamar. Dan syok melihat Xuanlin berusaha menyembunyikan mayat di kolong kasur. Wanqing refleks mau kabur, tapi Tan menangkapnya dan mengancam dalam bahasa Inggris. Wanqing harus selalu bersama Tan selama di kapal dan akan melepasnya setelah turun dari kapal. Turun dari kapal, mereka berpisah. Tan mengira orang-orang Jepang itu menjemput Wanqing. Awalnya tak curiga, namun Tan melihat Wanqing sudah tak ada, sedangkan orang Jepang masih di sana. Tan sadar ini aneh dan langsung panik mencari Wanqing. Dari koper, Tan mengantongi buku diari Wanqing dan memborgol tangan Wanqing membawanya ke hotel. Bertemu Su Guangyao, jenderal muda, begitu ada kesempatan Wanqing menunjukkan borgol untuk meminta pertolongan, namun Tan berkelak. Begitu masuk kamar, Tan marah, terjadi pergulatan, dan Tan tak sengaja menendang salah satu koper ke kolong kasur. Tan memborgol tangan Wanqing. Wanqing berhasil melepaskan borgol dengan lotion dan langsung pergi bawa koper tanpa cek koper. Malah ketemu Tan di lift, gawat. Wanqing panik, lari, ketemu Guangyao, didorong dan masuk kamar. Tan tak menemukan Wanqing, memutuskan kembali dan menemukan rokok bekas Guangyao bertulis benda kediaman. Tan kembali ke kamar dan cek isi koper, ternyata itu koper Wanqing. Wanqing dikepung tentara yang memanggil pimpinan sebagai jenderal muda. Wanqing langsung mengenali Guangyao dan Guangyao menyadari Wanqing teman kecil yang dia rindukan. Wanqing menceritakan bahwa Tan menculiknya, bukan suaminya. Ayah Guangyao tiba di stasiun. Guangyao harus segera ke rumah kediamanmu dan sekalian mengantar Wanqing pulang. Tan bergegas bertemu dengan Lao Wu dan cerita bahwa peta pertahanan terbawa Wanqing. Mereka berencana menyerang malam ini. Guangyao sampai di rumah keluargamu bersama Wanqing, disambut ibu tiri dari Wanqing dan anaknya Wanting yang terlihat tidak senang. Guangyao menyadari koper Wanqing mencurigakan, dia membawanya dan sekaligus mengantar Wanqing ke kamar. Guangyao dan Wanqing hendak membuka koper, tapi keduluan Wanting masuk. Guangyao curiga akan ada masalah malam ini, maka dia perintahkan anak buahnya bersiaga memantau keadaan dengan ketat. Su Hongchen dan Pei Shaojun muncul, membuat gadis-gadis rusuh. Tan Sangyu dari keluarga Tan memberikan not pada Pei Shaojun dan menunjukkan bahwa dia mengejarnya. Bintang film Gu Yueshuang terlambat dan langsung menarik perhatian semua orang. Su Hongchen secara tidak sengaja menabrak Gu Yueshuang dan menunjukkan bahwa dia tertarik padanya. Wanqing membuka koper milik Tan dan menemukan peta pertahanan Shanghai. Guangyao begitu melihat Wanqing, tertarik dan berjalan lurus ke arah Wanqing untuk mengajaknya berdansa. Sambil menari, Wanqing memberitahu Guangyao bahwa dia menemukan rencana pertahanan di dalam koper. Wanqing mengatakan peta pertahanan itu dibuat secara rinci, mungkin untuk melakukan penyerangan kepada Shanghai. Diumumkan bahwa Shu Bojun terpilih sebagai panglima pasukan koalisi dari 5 provinsi. Tiba-tiba muncul Tan Xuanlin dan dia meneriakkan keberatan. Wanqing buru-buru bersembunyi di antara kerumunan. Tan Sangyu juga buru-buru bersembunyi. Terjadi perdebatan antara Tan dan juga tentara yang dia pimpin dengan anggota koalisi yang baru saja dipimpin oleh Su Bojun. Guangyao keluar dari kerumunan dan mengacungkan pistol pada Tan. Tan mengatakan bahwa semua tempat sudah dikepung oleh tentaranya. Su Hongchen kemudian mengajukan Tang Sangyu, mengatakan bahwa Tang Sangyu adalah dari keluarga Tan. Tapi Tan Sangyu dan Tan Xuanlin berpura-pura tidak mengenal satu sama lain. Terjadi tuntutan bahwa Tan dan juga tentara-tentaranya berkeliaran sebagai pasukan tunawisma. Tan ingin melancarkan pemberontakan dan dia ingin menginginkan yuridiksi Shanghai. Guangyao menyarankan agar Tan bergabung dengan keluarga Shu supaya dia diangkat menjadi komandan Shanghai. Tan menolak. Tiba-tiba Wanqing mengacungkan pistol ke Tan untuk menyerahkan abu ibunya kembali. Wanqing menawarkan supaya Guangyao ditukar dengannya sebagai sandera. Akhirnya Wanqing lah yang dijadikan sandera dan dibawa ke kediaman keluarga Tan. Tan Xuanlin mengetahui pengalaman hidup Wanqing karena dia membaca buku harian dari Wanqing. Wanqing marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa.
Guang Yao pergi ke kediaman Tan dan mereka berbicara. Guang Yao tahu bahwa Tan hanya ingin sebuah pengakuan, bukan untuk menyerang Shanghai besar-besaran. Guang Yao membujuk Tan bergabung dengan markas besar keluarga Shu, namun terjadi ketegangan. Akhirnya diputuskan Tan bergabung dengan keluarga Shu dengan syarat Guang Yao harus menjadi pengawas Komando Pertahanan Shanghai bekerja sama dengan Tan. Wan Qing dilepaskan dan tidak lagi disandra oleh Tan. Guang Yao sendiri mengantar Wan Qing pulang. Wan Ting cemburu. Tan sengaja menggoda Wan Qing dan Guang Yao, membuat Wan Ting makin marah. Wan Ting masuk ke kamar Wan Qing menamparnya dan mengatakan bahwa ia adalah tunangan Guang Yao. Ayah ibu Wan Ting masuk. Kesempatan Wan Qing mengatakan Wan Ting ingin berlutut pada abu ibu Wan Qing. Akhirnya ibu Wan Ting dan Wan Ting berlutut dengan terpaksa. Guang Yao dan ayahnya membicarakan perihal pemberontakan dan pertahanan. Ayah Guang Yao kagum pada pemikiran Guang Yao dan mengingatkannya untuk memantau Tan dan menghubungi ayahnya jika ada emergensi. Tan membaca buku harian Wan Qing, menggunakan sebagai ancaman untuk menukar koper. Wan Qing datang ke kediaman Tan. Kesal karena Tan membaca buku hariannya, Wan Qing melempar koper Tan. Tan tidak mengembalikan buku harian Wan Qing dan membuat kesepakatan dengan Wan Qing. Tanpa sengaja melihat luka Tan, Wan Qing panik. Tan mendesak dan Wan Qing tidak punya pilihan selain memberikan dana untuk pembiayaan militer Tan. Tan Xuanlin datang. Gu Yuesuan bergegas menghampirinya. Mereka mengunjungi kantor Tan. Saat ada Guang Yao, Tan dan Gu berakting mesra. Tan sengaja menghindari topik pembicaraan pemindahan tentara Tan dengan Guang Yao. Guang Yao menunggu lama. Akhirnya Tan kembali, namun Tan tetap menghindari topik pembicaraan dengan Guang Yao dan dia pergi. Guang Yao menyadari bahwa Tan menghindarinya. Tan dan Gu Yuesuan pergi jalan-jalan ke Tuo Shibao. Gu Yuesang senang melihat bakpao kukus karena itu mengingatkannya pada Tan. Wan Qing mengaku mengantar koper ke Tan pada Mu Xiyuan. Wan Qing menyebut mahar yang ditinggalkan ibunya untuk dipakai bisnis, tapi Cui Lianfeng memberitahu bahwa mahar itu tidak ada lagi, hanya tinggal kalung giok atau gesper. Wan Qing pergi ke kamar kakak laki-lakinya dan mencarinya. Wan Ting masuk dan dengan sengaja melempar gesper itu, terjatuh dan pecah. Wan Qing membawa gesper itu ke toko perhiasan untuk diperbaiki, tapi biayanya mahal, bermaksud menjual perhiasan ibunya, tapi nilainya tidak sepadan. Tan melihatnya dan meminta biaya perbaikan dibebankan ke kantornya. Dari kejauhan, Gu Yuesuan melihat Tan dan Wan Qing dengan heran. Setelah menunggu sepanjang sore, Tan kembali dengan pura-pura mabuk. Guang Yao melihat akting Tan dan mengikutinya. Kembali ke kamar, Tan berubah ekspresi dan tahu bahwa Guang Yao sadar akan aktingnya selama ini. Untuk membuat Guang Yao berinisiatif keluar, Tan membawa Gu Yuesuan kembali sepanjang hari. Akhirnya, Guang Yao berinisiatif untuk pindah dari markas. Segera setelah Wan Qing menerima gesper yang diperbaiki, dia bertemu Tan Sangyu, saudara Tan Xuanlin. Tan tiba-tiba muncul dan mencubit tengkuk Tan Sangyu dan lalu melarikan diri. Guang Yao yang memutuskan pindah ke rumah keluargamu, mereka makan malam. Guang Yao melihat kursi Wan Qing yang kosong. Malam berlalu, Wan Qing pulang. Guang Yao buru-buru memeriksa, senyum muncul di wajahnya. Wan Qing merasa lapar, Guang Yao datang membawa makanan. Wan Qing senang, namun dia tetap mengingatkan Guang Yao bahwa ini tidak terlihat baik. Malam-malam bertemu. Jika Wan Ting melihat, dia mungkin tidak senang. Tapi Guang Yao tidak mempedulikan itu. Wan Qing tidak ingin membuat masalah di rumah keluargamu, tapi kedekatannya dengan Guang Yao tetap membuat marah Wan Ting. Pagi berikutnya, keluargamu berbincang. Cui Lianfeng sengaja memperlihatkan tagihan Wan Qing yang dibayar Tan. Mu Xiyuan terkejut dan menanyakan pada Wan Qing kenapa Tan yang bayar sedangkan mereka kaya. Karena itu, Tan diundang makan keluargamu, dan sengaja Cui Lianfeng menanyakan tentang tagihan untuk menjebak Wan Qing dan Tan. Namun Tan menjawab dengan tenang, dan Cui Lianfeng malu. Jawaban Tan kebetulan sesuai dengan penjelasan Wan Qing. Keduanya telah bekerja sama sebelumnya, dan Mu Xiyuan tidak curiga. Cui Lianfeng dan Wan Ting marah. Cui Lianfeng diam-diam mengalihkan mahar Wan Qing ke tempat lain dan didengar oleh Wan Qing. Wan Qing tidak bisa membayangkan mereka berdua ingin menyingkirkan Wan Qing. Mata Wan Qing menajam dan membuat keputusan di dalam hatinya. Wan Qing bertemu Tan untuk berterima kasih dan memutuskan bekerja sama dengan Tan. Tan terkejut dan senang, bahkan kepindahan Guang Yao ke rumah keluargamu adalah rencananya. Wan Qing menerima buku hariannya dari Tan. Dia membakarnya, yang diartikan membakar masa lalu dan memulai kembali hidupnya. Guang Yao membicarakan perihal tentara Tan pada Tan Xuanlin. Tan Xuanlin mengatakan pada Guang Yao tentang hari penguburan ibu Wan Qing, menyiratkan bahwa tidak aman Wan Qing untuk tinggal di kuil sendirian. Guang Yao yang menyadari lalu khawatir dan segera pergi ke kuil di gunung. Mobil mogok di jalan. Dia keluar dari mobil dan berjalan cepat. Wan Qing sedang berdoa. Muncul diam-diam Cui Jie, keponakan Cui Lianfeng, yang berlaku tidak senonoh. Wan Qing lari tergesa-gesa. Guang Yao tiba tepat waktu dan mengalahkan Cui Jie.
Orang-orang Tan melihat dan melapor pada Tan bahwa Wan Jing aman. Oh, so sweet, Tan menjaga Wan Jing dari jauh. Tan lega, tapi mengingat Wan Jing akan dengan pria di gunung, Tan tiba-tiba khawatir memikirkan ini dan langsung menyusul diam-diam. Wan Jing keluar dari kuil dan melihat Tan tertidur di mobil, membayangkan percakapan sebelumnya bahwa Tan akan menjaga Wan Jing karena mereka rekan. Wan Jing mengucapkan selamat malam pada Tan yang di dalam mobil. Ternyata Tan tidak tidur. Oh, tatapannya Tan. Kayaknya mulai suka nih. Kasihan Guang Yao sendirian. Guang Yao menyerahkan Cui Jie ke kediaman keluargamu dan menceritakan yang terjadi kemarin. Cui Lianfeng kaget. Cui Jie bilang Wan Tinglah yang menyuruh dia, namun Wan Ting mengelak. Mu Ziyuan memukul Cui Jie dan menyerahkan pada Guang Yao. Guang Yao melihat sikap ibu Cui Lianfeng dan Wan Ting dan berencana membawa Wan Jing keluar dari rumahmu. Guang Yao meminta Wan Jing menjadi sekretarisnya dan Tan setuju. Namun, Wan Ting secara pribadi menemui Tan Xuanlin untuk mengisi posisi sekretaris dengan membayar 50.000 yuan, uang yang diperlukan Tan. Wan Jing menemui Tan untuk menanyai perihal ini, dan Tan mengakuinya. Wan Jing merasa kesal dan tidak mau bekerja sama lagi dengan Tan, dan melempar jimat yang dia dapat dari kuil. Tan mengambilnya dan merasa bingung. Tan memberi tiket nonton pada Guang Yao supaya dia bisa nonton dengan Wan Jing sementara Wan Ting bekerja. Mungkin ini juga rencana Tan supaya Guang Yao dan Wan Jing bersama. Wan Ting menduduki posisi penerjemah, namun dia tidak pandai bahasa asing, lalu menyewa penerjemah. Mereka ditangkap karena diduga membocorkan berkas rahasia. Guang Yao bersama Wan Jing di bioskop bertemu Tan dan Gu Yuesuan. Terlihat wajah yang tidak senang satu sama lain. Wan Jing dan Guang Yao berbicara dan tertawa, terlihat senang. Tan melihat mereka dan tak peduli pada Gu Yuesuan. Gu Yuesuan memahami pikiran Tan Xuanlin. Tan menyusul Wan Jing yang pergi. Melihat sisi Gu kosong, Su Hongchen bergegas maju. Tan Sang Yu diam-diam duduk di sebelah Bai Shaojun. Keluar bioskop, penjual bunga memanggil. Guang Yao membeli satu pangkai bunga, Tan membeli semua bunga untuk Gu, dan Gu sangat senang. Tak mau ribut, Tan dan Gu pergi. Wan Jing melihat mereka dengan perasaan aneh dalam hatinya. Wan Ting lama menunggu, bukan Guang Yao, malah Tan yang datang. Wan Ting segera pulang dan bercerita pada ibunya dengan marah. Guang Yao dan Wan Jing pulang dengan senang. Wan Ting marah namun dicegah ibunya. Esok hari, Wan Jing menjadi sekretaris bahasa asing Guang Yao dan Tan menyambutnya di pintu. Wan Jing menjadi sekretaris Guang Yao, namun Tan membuat ruangan Wan Jing dekat dengan Tan. Wan Jing menolak dan dia mengikuti Guang Yao. Tan mondar-mandir sengaja menarik perhatian Wan Jing. Wan Jing tertawa dan mengabaikannya. Tan sengaja menyuruh penerjemahnya libur dan meminta Wan Jing membantunya. Melihat Wan Jing masuk, Tan buru-buru menyembunyikan dokumen yang sudah diterjemahkan. Wan Jing mulai bekerja. Saat keduanya mengobrol, Wan Jing tidak sengaja menemukan dokumen yang sudah diterjemahkan di laci dan bertanya mengapa Tan sengaja melakukan itu. Tan panik dan buru-buru menyangkalnya. Tan mengeluarkan jimat yang dia temukan dan bertanya kenapa Wan Jing membuangnya waktu itu. Wan Jing tidak mau menjawab. Tan terus bertanya. Wan Jing bingung berpura-pura marah lalu pergi. Wan Jing mengingat perkataan Tan bahwa uang dibutuhkan di markas, namun markas tidak dapat alokasi gaji. Wan Jing khawatir. Mu Ziyuan tahu persoalan ini dan dia mendukung Tan tanpa memberitahu Guang Yao. Pedagang Jepang mulai mengakuisisi banyak pabrik benang di Qingdao dan Tianjin. Jika suatu saat mereka terlibat di pasar Shanghai, Wan Jing menginginkan Tan untuk mendukung keluargamu. Tan memuji kepintaran Wan Jing, tapi Wan Jing berpikir Tan tidak cukup jujur sebagai rekan. Wan Jing tahu ada yang disembunyikan Tan dan mereka saling menguji. Jika Wan Jing memberitahu Guang Yao tentang persengkongkolan Tan dengan Wan Ting, maka Tan tidak akan mempercayai Wan Jing lagi. Untuk tiket film, Tan juga menguji. Jika Guang Yao tahu keluargamu mendukung Tan, dia pasti tidak menemani Wan Jing ke bioskop. Dengan dua ujian ini, Tan yakin Wan Jing dapat dipercaya. Makanya dia dengan jujur membutuhkan uang untuk markas. Wan Jing dengan jujur berkata bahwa jimat itu untuk Tan. Tan secara khusus mengadakan perjamuan untuk pengangkatannya. Guang Yao memakai kesempatan ini untuk mendesak Tan di hadapan banyak orang kapan Tan akan membubarkan tentara Tan. Guang Yao datang dan mengingatkan Tan bahwa jika dia tidak melukai keluarga Shu, Guang Yao pasti akan mendukungnya. Bagaimanapun dia dianggap sebagai bawahan keluarga Shu. Tan tidak senang ketika mendengar ini. Masuk ruangan, Guang Yao langsung mencari sosok Wan Jing. Wan Jing sedang menatap pianis. Wan Jing mengingatkan Guang Yao agar jangan terlihat dekat dengannya, supaya Wan Ting tidak marah. Kasihan Guang Yao selalu dibatasi sama Wan Jing. Wan Ting sudah terlanjur marah saat melihat mereka. Wan Jing sendirian. Wan Ting menghentikannya, namun Wan Jing melepaskannya dengan tegas dan bergegas pergi. Tan naik ke panggung untuk berbicara bahwa dia dan keluarga Shu berbagi kehormatan, menjaga perdamaian dan stabilitas Shanghai.
Guang Yao, Su Hongchen, Pei Xiaojun memaksa Tan untuk membubarkan tentara Tan. Wan Qing tidak sengaja menabrak pria dan merasakan pistol tersembunyi. Wan Qing pura-pura mabuk dan melarikan diri. Wan Qing mengatakan supaya berjaga-jaga saat pria itu tertangkap, bukan pistol yang terlihat namun hanya gelas. Tan kembali menarik perhatian orang-orang dan mengatakan bahwa dia akan mengatur tentara Tan setelah tahun baru Imlek. Wan Qing masih berpikir tentang pria mencurigakan itu. Tan memperhatikan itu. Saat pria itu mengeluarkan senjata, Tan tiba-tiba mendorong Guang Yao. Wan Qing disandera pria. Penembak jitu di luar ruangan menarik pelatuknya. Peluru menembus jendela langsung menuju panggung. Tan dengan mata dan tangan yang cepat mendorong Guang Yao menjauh. Peluru melewati telinga mereka dan asap senjata meletus di belakang mereka. Su Hongchen dan Pei Xiaojun memeriksa dan menaklukkan penembak jitu. Gangster itu membawa Wan Qing ke atap. Guang Yao mengikutinya. Tan merangkak di belakang gangster melalui dinding. Oh, Spider-Man kali. Guang Yao melihat Tan, keduanya bekerja sama untuk pertama kalinya, dan mereka menaklukkan gangster itu dan menyelamatkan Wan Qing. Tan dan Wan Qing berbincang. Wan Qing memukul dada Tan, ternyata dia terluka. Wan Qing berniat mengobati luka Tan. Lukanya beratan Guang Yao, tapi yang diobatin malah Tan. Padahal belum lama kenal Tan. Wah, udah kelihatan nih Guang Yao bakalan jadi sad boy. Wan Qing melihat luka Tan. Sedikit Tan menceritakan lukanya. Wan Qing terlihat terkejut, buru-buru membalut luka Tan. Keduanya bergerak lebih dekat, begitu dekat sehingga mereka bisa dengan jelas merasakan nafas satu sama lain. Tan menatapnya, Wan Qing mendongak. Saat saling berhadapan, wajahnya panas dan gerakan tangannya berhenti. Tan menjerit kesakitan, tapi wajahnya tersenyum. Setelah insiden, Guang Yao dan temannya menyelidiki. Gangster itu mengatakan bahwa Tan yang menyuruhnya dan memberikan bukti. Ini menyudutkan Tan. Senyum kecut muncul di wajah Tan. Wan Qing di sampingnya berusaha sedikit membela Tan karena dia menyelamatkannya. Su Hongchen tidak setuju. Namun Guang Yao mengungkap kebohongan gangster itu di depan semua orang karena bukti yang dia temukan. Tiba-tiba gangster itu kehilangan nafas. Tan dengan cepat menyembunyikan Wan Qing di belakangnya supaya Wan Qing tidak melihat itu. Pertanyaan sih di sini, kenapa Tan dengan cepat melakukan itu? Kenapa harus Tan yang care sama Wan Qing? Nggak wajib juga sih sebenarnya Tan melakukan itu. Kan mereka belum terlalu dekat untuk membuat Tan melakukan itu. Pei Xiaojun mengganggu. Baru Guang Yao kan lagi pegang tangan Wan Qing. Wan Qing berkata pada Tan, berterima kasihlah pada Guang Yao yang membantumu. Tan mengangkat uang kertas dan menatap Wan Qing sambil berkata, Guang Yao mempunyai penalaran dan pemikiran yang cermat, sama seperti diriku. Wan Qing menyeringai. Tan bertanya kenapa kau senyum? Tan bilang Wan Qing mengkhawatirkan Tan, namun Wan Qing menolak. Wan Qing pergi. Tan udah berani pegang tangan. Tan bilang bertemu dengannya akan membuat Wan Qing beruntung. Su Hongchen berspekulasi bahwa pihak selatan mengirim orang untuk membunuh Guang Yao dengan memakai nama Tan untuk menjatuhkan Tan. Kenapa Guang Yao malah membantu Tan dan tidak bertindak mengikuti alur ini saja? Namun Guang Yao menolak untuk melakukan tindakan kotor dengan menjebak orang dan menyembunyikan bukti. Guang Yao berpikir menjebak Tan tampaknya terkait dengan ayahnya. Tan dan Tan Xu bertanya-tanya, apakah benar gangster itu dikirim oleh pihak selatan? Sementara Su Bojun dan Pei Shun merupakan target yang pas jika ingin diserang, bukan pihak Tan. Tan berpikir tak sesederhana itu, karena gangster itu mati maka sementara anggap saja dia dikirim pihak revolusioner. Guang Yao menunggu lama, Wan Qing belum terlihat pulang. Wan Qing membawa sup ayam buatannya, Guang Yao menolak. Wan Qing pulang, Guang Yao langsung keluar memeriksanya. Wan Qing marah berjalan di antara keduanya membawa sup ayam. Pria bernama Liao menemui Tan. Dia adalah dokter ayah Tan 10 tahun lalu. Kejadian ketika ayah dan kakak laki-laki Tan waktu meninggal muncul. Ingatan itu menyayat hati Tan. Tuan Liao dikeluarkan dari keanggotaan oleh Gubernur Luo karena melawan dengan alasan menentang pembubaran tentara Tan. Ayah Tan meninggal dalam pertempuran ketika bertemu bandit kuda. Kekalahan ini menjatuhkan nama tentara Tan, bahkan menghapus semua kehebatan yang sudah tentara Tan lakukan. Tan Xuanlin dan Tuan Liao nyatanya meragukan bahwa lawan di pertempuran bukanlah bandit kuda. Disayangkan tak ada yang selamat dan sekarang semua mencurigakan. Guang Yao dimarahi ayahnya karena melepaskan Tan dari tuduhan. Su Hongchen melihat Tan Xuanlin dan Gu Yeshuang di bar bersama Fei Andun. Tan berencana membangun kelompok sipil dan memasukkan semua tentara Tan. Fei Andun terkejut karena dia tahu Tan Xuanlin seharusnya membubarkan tentara Tan. Namun situasi sedang bergejolak. Tan bilang, bukankah jika dibangun kelompok maka mereka lebih aman? Fei Andun memikirkannya dan dia tertarik pada Gu Yeshuang. Tan akan mengatur malam romantis. Wajah Gu tertekan, tapi tak bisa menolak. Su Hongchen mencari informasi dan menginfokan pada Guang Yao. Asisten Guang Yao bilang seharusnya kita biarkan saja jebakan untuk Tan dulu. Guang Yao melirik tidak setuju. Ini orang sebenarnya berintegritas banget dan tampan. Wan Qing menemui Tan Xuanlin menyerahkan berkas. Dia melihat wajah Tan tampak tak bersemangat. Wan Qing tanya, apa moodmu tidak baik?
Sudah peka dengan Ratu Katan ya. Wan Qing lalu menemui Guang Yao. Guang Yao memutuskan untuk bertemu Fei Andun. Wan Qing mengusulkan untuk ikut. Dan mendengar Guang Yao dan Wan Qing pergi menemui Fei Andun dari Guyesang. Cepat-cepat Tan menyusul mereka karena Tan tahu Fei Andun itu hidung belang. Guang Yao tidak akan bisa menanganinya. Guang Yao, Wan Qing bertemu Fei Andun, membahas pabrik kapas Jepang, pinjamannya untuk pabrik Cina, yang lalu menggertak pasar dan menaikkan harga. Mereka telah mengacaukan pasar di Tianjin dan Qingdao dan tempat lain. Mereka ingin mengulangi trik yang sama pada Shanghai. Guang Yao menyatakan keluargamu mampu memberi pinjaman dan tanpa bunga sehingga tak perlu ambil tawaran Jepang. Ditambah jika tentara Tan dimasukkan dalam pabrik kapas, maka dana keluargamu bisa diartikan sebagai dana untuk tentara Tan. Jadi Fei Andun tidak sepenuhnya disalahkan oleh Jepang. Fei Andun mengatakan, Su Guang Yao, kau jelas-jelas ingin menghapus ide kelompok sipil militer yang diungkapkan Tan. Fei Andun tidak langsung menjawab Guang Yao, malah menantang Wan Qing untuk minum. Guang Yao melindungi Wan Qing. Guang Yao terbaring di meja, mabuk. Fei Andun memaksa Wan Qing untuk minum. Wan Qing tidak punya pilihan. Wan Qing meminum seteguk, dia merasa aneh, tidak merasa mabuk. Dia pakai kesempatan untuk membuat Fei Andun minum banyak, membuat Fei Andun mabuk. Guang Yao, bagaimana kamu bisa menjaga Wan Qing kalau kamu mabuk? Fei Andun dibantu pergi. Tan bergegas ke ruang sebelah, melihat Wan Qing merawat Guang Yao. Tan sedikit kesal. Tan bilang, baru saja aku memberitahu rencana pembentukan milisi dengan Fei, dan kau langsung datang. Mungkinkah kau ingin menghancurkan rencanaku? Wan Qing menjelaskan bahwa dia hanya bertugas sebagai sekretaris dan anggota keluargamu. Sampai akhirnya Wan Qing mengambil anggur untuk diminum sebagai tanda akhir dari kerjasama mereka. Wan Qing tahu bahwa Tan yang mengganti alkohol menjadi air putih. Wan Qing mengatakan, apa aku memintamu untuk menjagaku? Tan terlihat sedikit kesal dan mereka berpisah. Tan marah dan keluar. Tan Shi bilang, Nonamu dan Tuan Shu belum keluar. Jadi Tan bergegas kembali. Hanya tinggal Guang Yao sendirian. Wan Qing dibawa ke kamar Fei. Gimana sih? Kan Wan Qing nggak bisa minum, dibantu Guang Yao amatan, malah dia nekat minum sendiri. Tan datang tepat waktu membawa Wan Qing. Tan berkata Wan Qing tidak hanya mabuk, tapi punya sakit mental. Tan sih sedikit kaget. Dasar cowok yang dibawa cuma Wan Qing, Guang Yao ditinggal. Wan Qing sangat mabuk dan memeluk Tan dengan erat. Tan Shi tersenyum melihatnya. Tan terlihat salah tingkah. Tan membawa Wan Qing kembali ke kamarnya dan merawatnya. Tunggu, kenapa dibawa ke rumahnya? Dan gak punya asisten perempuan apa ya untuk merawat Wan Qing? Memang kalau mabuk segitunya ya? Kan cuma 1 gelas dan udah di jalan juga, masih gak sadar gitu. Wan Qing di tempat tidur, merasa panas. Tan berusaha menyelimutinya. By the way, kalau minta tolong pembantu perempuan berarti gak akan ada scene ini ya, haha. Wan Qing memegang wajah Tan, menciumnya tiba-tiba. Tan kaget dan marah, dan buru-buru mendorong Wan Qing, karena Tan sengaja mengatakan pada Wan Qing bahwa dia adalah Su Guang Yao. Tan yang marah menuangkan air dingin ke kepalanya, memaksa diri untuk tenang. Tan si heran. Tan menelpon rumah keluargamu, mengatakan bahwa penerima lembur. Ayah Wan Qing tidak khawatir, namun Ibu Wan Ting curiga. Pagi hari, Tan terus melihat Wan Qing. Saat Wan Qing membuka mata, Tan langsung lari ke meja kerjanya. Wan Qing bertanya apakah dia melakukan sesuatu yang aneh semalam, namun Tan dengan jelas ingat peristiwa semalam. Pembicaraan mereka terasa menyebalkan. Wan Qing kesal dan menekankan bahwa mereka hanya rekan dan tak perlu saling percaya. Wan Ting oleh ide ibunya membawa sarapan ke markas. Namun melihat Wan Qing di kasur Guang Yao, Wan Ting menampar Wan Qing. Wan Qing membalasnya. Wan Qing mengingatkan jika Wan Ting memprovokasinya maka dia akan membalas Wan Ting. Wan Ting marah menjatuhkan rantang. Guang Yao dan Tan datang. Wan Ting mengadu pada Guang Yao. Wan Qing bilang mereka hanya membicarakan perihal saudara. Tan dan Guang Yao pun pergi. Su Bojun mengerahkan tentara Shu ke Shanghai. Segera Wan Qing memberitahu Tan untuk membubarkan tentara Tan. Wan Qing ingin membantu Tan karena mereka rekan. Tan berpikir berulang bagaimanapun mereka telah hidup dan mati bersama. Tan akhirnya mengikuti kata-kata Wan Qing. Tentara Tan menyerahkan senjata pada tentara Shu. Tan meminta Guang Yao untuk memperlakukan tentara Tan dengan baik. Banyak orang mengepung pabrik meneriakan naikkan gaji, dan mereka juga protes karena tentara ditempatkan di pabrik. Tentara dibayar sama dengan para pekerja terampil. Pekerja terampil menganggap ini tidak adil. Para bos menemui Tan mengatakan bahwa tentara-tentara tidak dapat bekerja efektif sehingga output pabrik turun. Ini sesuai prediksi Wan Qing. Para bos ingin Tan mengambil kembali tentaranya. Tan menjawab ini adalah perjanjian Tan dan Shu untuk membubarkan tentara. Jadi, tunggu saja perintah dari Tuan Shu. Tan menyukai prediksi Wan Qing. Wu Zhiyuan ingin membahas perihal ini dengan Su Bojun. Su Bojun yang licik ini berencana melihat apa yang bisa dilakukan Tan Xuanlin yang kemudian bisa dia gunakan untuk menggenggam Tan Xuanlin. Wan Qing dan Tan Xuanlin berdiskusi tentang hal ini. Wan Qing merasa Tan acuh padanya seolah Tan berubah. Tan menjawab dengan dingin. Tan bilang, bukankah Wan Qing menyukai pria serius? Wan Qing membantah. Tan merasakan sesuatu. Dia bertanya apakah dia menyukai pria seperti dirinya. Wan Qing malu dan buru-buru menyangkal. Tan kecewa dan pergi. Kucing Tuan Joseph dibunuh, dia diteror. Dia datang pada Tan untuk mencari perlindungan. Tan menjawab meskipun dia petinggi Shanghai, namun Panglima Shu adalah penguasa. Semua harus seizinnya. Tuan Joseph mengeluh. Dia meminta Tan untuk mengerahkan tentara Tan untuknya.
Tan berencana tetap membuat milisi. Tuan Joseph mendatangi Fei Andong. Seperti yang diharapkan Tan, begitu Fei Andong bicara, Su Bojun setuju membentuk milisi. Namun, Su Bojun juga mengawasinya. Zhu Lianfeng berpikir bahwa Wan Jing seorang gadis yang tidak bisa apa-apa, namun ternyata dia begitu meremehkannya. Zhu Lianfeng memikirkan untuk menyingkirkan Wan Jing. Malam tahun baru, langit Shanghai penuh kembang api. Tan hati-hati menyeka pistol yang ditinggalkan ayahnya. Memikirkan Tan Sangyu, berharap dia menemukan keluarga untuk menjalani kehidupan yang baik. Tan Sangyu dan Suang mendengarnya. Mereka terharu dan berlari keluar. Karena terburu-buru, kaki Tan Sangyu terkilir. Mereka bertemu Pei Xiaojun dan Su Hongzhen dan melihat indahnya kembang api bersama. Keluargamu berkumpul menonton kembang api. Wan Jing berdiri sendirian di lantai atas, memandangi orang-orang yang bersorak-sorai di bawah. Wan Jing melihat pesona kembang api dan mengeluarkan jimat yang dia pakai. Saat yang sama, Tan Xuanlin pun menatap ke langit dan mengeluarkan jimatnya. Esoknya, Wan Jing pergi ke tempat Tan dan mendengar Tan Sangyu dan Nona Gu datang semalam. Wan Jing bertanya, apa mood Tan sedang tidak bagus? Tan menjawab ketus. Upacara pembukaan milisi. Mu Jiyuan berencana pergi dengan Wan Jing. Namun Ibu Wan Ting bilang Wan Ting sakit dan Mu Jiyuan melihat Wan Ting dulu. Wan Jing pergi sendirian dan bertemu perampok di jalan. Sepertinya ini rencana Ibu Wan Ting. Berita penculikan Wan Jing menyebar ke keluargamu. Guang Yao tahu, Tan juga mendengarnya, dan dia langsung lari menyelidiki. Tan Xuanlin dan Su Guangyao mengikuti petunjuk ke dermaga. Ada yang bilang mobil masuk ke air. Guangyao langsung melompat tanpa pikir panjang. Tan melihat sekeliling, tak nampak mobil belok atau mengerem, dan berkesimpulan Wan Jing tidak ada di mobil. Tan mengecek gudang, Wan Jing belum ditemukan. Tan Si tidak sengaja bertemu dua orang mencurigakan. Tan Xuanlin menemukan kelompok gangster ini. Penculik akan membawa Wan Jing, namun bertemu Guangyao. Guangyao mengeluarkan senjata, menaklukkan satu persatu gangster itu. Wan Jing ketakutan, Guangyao segera menyelamatkan Wan Jing, memeluknya. Tidak jauh, senapan sniper diarahkan pada mereka. Peluru menembus dada Guangyao. Tan melihat dan menaklukkan penembak itu. Wan Jing pingsan dan dengan segera dilarikan ke rumah sakit. Mengetahui Su Guangyao tertembak, Ming Dazheng panik. Kalau Su Bojun akan menyalahkannya. Bawahannya telah mengurus semuanya dan menyamarkan si pembunuh sebagai anggota milisi. Ming Dazheng lega. Guangyao kehilangan banyak darah dan membutuhkan transfusi. Tan tak pikir panjang melakukan transfusi. Wan Jing bangun dan buru-buru bertanya kondisi Guangyao. Melihatnya tak sadarkan diri, Wan Jing tampak kosong. Wan Jing tidak sengaja mengetahui Tan menyuruh orang untuk melindunginya dan berterima kasih. Tan sedikit malu mengatakan Wan Jing adalah dewi kekayaan. Tanpa sadar dia mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka darah di wajah Wan Jing. Tangan Tan menggantung di udara. Menyeringai dan menyerahkan sapu tangan pada Wan Jing. Mengetahui Wan Jing baik-baik saja, Zhu Lianfeng kecewa. Namun mengetahui Guangyao terluka, dia bingung dan takut. Situasi Guangyao gawat, operasi dibutuhkan, namun rumah sakit takut karena title atau status khusus Guangyao. Wan Jing berencana menandatangani persetujuan operasi. Tan tak berpikir panjang menandatangani persetujuan operasi itu. Setelah dokter mendapat persetujuan, dia lega dan mempersiapkan operasi dengan berani. Wu Xiangying menyalahkan Tan karena terlalu impulsif dan tidak memikirkan konsekuensinya. Wan Jing mengingatkan Wu Xiangying lebih baik mendapatkan buku rekam medis sebagai bukti. Tan dan Wan Jing berdebat kenapa saling mau menandatangani berkas itu dan menyebut satu sama lain, apa kau bodoh? Su Bojun dan yang lain datang. Kabar Guangyao keluar dari bahaya, semua berdamai. Su Bojun mengambil alih para gangster dan mengklaim semuanya adalah anggota milisi. Tan Xuanlin tersenyum sinis tapi matanya tajam. Dia menanyai Su Bojun, dia ingin membuktikan ketidakbersalahan tentara Tan. Su Bojun meminta Tan untuk menunjukkan bahwa pembunuh bukanlah tentara Tan. Su Bojun melebarkan matanya dan Tan memberi penjelasan. Ming Dazheng menerima surat Su Bojun, memerintah untuk menyebarkan rumor tentang tentara Tan. Wan Jing merasa cemas dan bergegas pergi ke ruang patroli. Melihat Tan dan Tuan Su Bojun berdebat, Wan Jing melangkah untuk memberitahu semua orang bahwa dia tahu siapa penculiknya. Wan Jing memberitahu Su Bojun dan Tan bahwa dia memahami bahasa yang para penculik pakai, seperti bahasa orang-orang yang berhubungan dengan pegadaian. Su Bojun menentang penyelidikan menyeluruh terhadap pegadaian di kota Shanghai. Fei Andun hanya bisa diam. Banyak orang mengangkat spanduk dan berteriak keluar dari Shanghai. Tan memberitahu semua orang bahwa kasus penculikan ini bukan pekerjaan tentara Tan, dan dia sudah ada petunjuk. Orang-orang suruhan Su Bojun berpendapat tentang tentara milisi dibentuk oleh orang-orang dari bandit kuda. Namun Tan menjelaskan bahwa tentara Tan memiliki disiplin militer tinggi dan tidak mengganggu rakyat. Orang-orang masih enggan untuk percaya dan membuat keributan semakin sengit. Su Bojun mengusulkan untuk membubarkan tentara Tan untuk memedam amarah rakyat. Fei Andun mengatakan awalnya berniat baik membentuk milisi, tetapi sekarang semua menjadi seperti ini.
Wu Xiangying dengan bersama para pengungsi mengatakan bahwa karena ada tentara Tan yang melindungi para pengungsi, orang-orang suruhan Su Bojun pergi. Tahu Tan Xuanlin menemukan pegadaian, Min Dazheng membakar barang bukti di malam hari, tapi Tan Xi menangkapnya. Tan bertanya siapa anak di foto itu, meski di kepalanya diacungi pistol, Min Dazheng enggan menjawab. Pistolnya kosong, dan dengan sedikit bermain-main, Min Dazheng malah berbaring dan menyanyi. Guang Yao akhirnya sadar, berbincang dengan ayahnya, Su Bojun. Su Bojun harus kembali ke kota Yue dan mengingatkan Tan untuk memberikan bukti dan menjaga Guang Yao. Guang Yao sengaja menyembunyikan kebenaran, dia tertembak karena melindungi Wan Jing. Guang Yao memegang tangan Wan Jing, berkata bahwa dia memimpikan Wan Jing, yang memohon Guang Yao untuk tidak pergi. Wan Jing menarik tangannya dengan canggung. Melihat ini, Tan menyela tergesa-gesa. Wan Jing hendak memberi air pada Guang Yao, tapi Tan bergegas mengambilnya. Selalu, saat Wan Jing ingin menjaga Guang Yao, Tan bergegas menyelanya. Cui Jie ditendang keluar kasino, seseorang menculiknya. Min Dazheng mengetahui terakhir kali Cui Jie menculik Wan Jing, dan ingin melemparkan semua kasus ini padanya. Mereka berencana menghabisi Cui Jie, namun dia berhasil melarikan diri. Cui Jie ditangkap, dia ingin bertemu dengan Tan, namun dikurung bersama Min Dazheng. Setiap kali Wan Jing ingin merawat Guang Yao, Tan menyela. Tan menyelidiki bahwa Min Dazheng pernah menjabat sebagai tentara dan ajudan gubernur Luo. Dia keluar 10 tahun lalu dan membuka pegadaian. Tan harus menyelidiki lebih dalam, sehingga meninggalkan Gu Yueshuang bersama Wan Jing dan Guang Yao. Gu Yueshuang tidak ingin tinggal, namun karena permintaan Tan, dia akhirnya melakukannya. Gu bilang dia mencium aroma cemburu dari Tan. Di kamar pasien, ketiganya canggung. Gu Yueshuang menerima telepon mengatasnamakan Tan Xuanlin. Ternyata itu Tan Sangyu, memastikan bahwa kakaknya tidak ada. Tan Sangyu berpikir jika ada Gu Yueshuang, mungkin ada Su Hongzhen. Jika Su Hongzhen ada, pasti ada Pei Shaojun. Tan baru tiba di sel dan melihat Cui Jie dibunuh oleh Min Dazheng. Min Dazheng mengangkat borgolnya. Tan menggertakkan gigi karena marah. Gu Yueshuang kembali ke kamar bertemu Su Hongzhen dan Pei Shaojun. Ketika Su Hongzhen melihat Gu Yueshuang, dia mengikutinya. Tan Sangyu datang membawa seikat bunga. Bunga itu buat Guang Yao, tapi diberikan pada Pei Shaojun. Min Dazheng memberitahu Tan bahwa dia tidak akan mendapat info apa-apa darinya. Tan mengungkap penyamarannya dan mengatakan bahwa Min Dazheng mencari Cui Jie sebagai kambing hitam. Tan mengatakan dia sudah punya bukti, namun tidak ingin mempublikasikannya. Kasus penculikan ini dihitungkan pada Min Dazheng saja. Begitu banyak orang, Wan Jing kaget. Suster mengingatkan jangan terlalu banyak orang dan menyerahkan daftar suntikan. Semua berebut supaya bisa tinggal. Tan bergegas kembali ke kamar pasien, namun begitu risih. Ini pasien perlu istirahat, penjaganya pada ribut amat. Tan mengusir orang-orang. Gu Yueshuang pergi, Su Hongzhen mengikutinya. Gu Yueshuang memanggil becak, tapi mobil tiba-tiba melaju ke arahnya. Su Hongzhen bergegas menyelamatkan dan memeluk Gu Yueshuang. Mereka terjatuh. Gu Yueshuang ingin menampar Su Hongzhen, namun dia ingat bahwa Su Hongzhen menyelamatkan dia 2 kali. Gu Yueshuang bingung dan buru-buru naik beca. Wan Jing membantu Guang Yao. Tan maju dan berdebat, menyuruh Wan Jing untuk pulang. Saat Wan Jing ingin kembali untuk merawat Guang Yao, Tan tidak mengizinkannya. Melihat ini, Su Guang Yao meminta Wan Jing pulang untuk beristirahat. Mendengar saran Su Guang Yao, Wan Jing tidak banyak bicara. Tan menyusul Wan Jing keluar, mengatakan bahwa dia membantu Wan Jing untuk tidak sekamar dengan Guang Yao. Wan Jing menyindir Tan tentang Tan yang menelpon dan rindu pada Gu Yueshuang setelah 2 menit berpisah. Tan tahu bahwa Wan Jing mungkin cemburu. Tan berkata pada Guang Yao bahwa laki-laki lebih nyaman untuk merawat Guang Yao daripada Wan Jing. Guang Yao dan Tan tampak canggung. Pengen nampol mukanya Tan deh rasanya, sok pura-pura sok ngerawat banget. Malam hari menjaga Guang Yao, Tan main kartu dengan bawahannya, bikin ribut. Guang Yao tidak bisa istirahat, sampai perawat mengingatkan. Dasar Tan ini Guang Yao sakit loh, kasihan kan? Malah Tan berisik mulu. Su Guang Yao merasa haus, dia mau mengambil air, tapi terlalu jauh. Tan tertidur. Duh sebel sih di sini aku lihat Tan tidur, bukannya jagain. Wan Jing datang tepat waktu. Tan terbangun karena mendengar keduanya. Wan Jing bertanya kenapa Tan tidak menjaga Guang Yao dengan baik. Tan menyalahkan Guang Yao kenapa nggak bilang kalau mau minum. Tan menyusul Wan Jing keluar. Wan Jing kembali membahas telepon Tan pada Gu kemarin. Tan menjelaskan bahwa itu Tan Sangyu yang ingin memantau untuk bertemu Pei Shaojun. Keduanya terlihat lega. Tan memberitahu temuannya pada Wan Jing. Wan Jing terlihat paham hal-hal yang dia alami sebelumnya. Ternyata didalangi Cui Lianfeng, termasuk kematian ibu dan kakaknya. Wan Jing mengatakan Cui Lianfeng harus membayarnya. Tan memeluk Wan Jing. Halo, yang satu lagi sakit di kamar nih, berdua malah peluk-pelukan. Skenario, jangan kejam-kejam amat lah.
Guang Yao menyatakan perasaan pada Wan Jing, tapi bukan sebagai kakak pada adiknya. Wan Jing menarik tangannya, menyatakan tidak berani memikirkan itu. Tan dan Tan Si masih bertanya-tanya dan menyelidiki kenapa Minda Cheng pesan makan dari luar. Tan Xuanlin menemui Wan Jing dan mengingatkan untuk memulai tindakan dengan Cui Lianfeng. Wan Jing kembali ke rumah dan memberitahu bahwa penculik ditemukan. Cui Lianfeng gugup saat mendengar Wan Jing menyebut nama Minda Cheng. Wan Ting mengunjungi Guang Yao ke rumah sakit. Wan Ting pura-pura membiarkan Wan Jing pulang untuk istirahat supaya dia bisa bersama Guang Yao. Guang Yao tidak setuju dan menyiratkan bahwa Mu Wan Ting adalah orang luar. Wan Ting marah melampiaskan pada Wan Jing. Wan Ting memakai masalah Wan Jing dan Tan untuk mengancamnya. Wan Jing tersenyum dingin dan pergi. Guang Yao khawatir Wan Jing diganggu oleh Wan Ting. Tapi Tan tahu bahwa Wan Jing tidak bisa digertak siapapun. Tan dan Tan Si sengaja pesan makan dari restoran yang mengirim makan untuk Minda Cheng dulu dan menemukan sapu tangan. Tan mengirim surat pada Su Bojun untuk pergi ke Shanghai untuk mendengar kasus Minda Cheng. Tan mengundang keluargamu. Cui Lianfeng hampir jatuh karena ketakutan, namun dia pura-pura acuh. Su Bojun tiba di Shanghai dan menginterogasi Minda Cheng sendirian. Minda Cheng panik melihat Su Bojun. Su Bojun melemparkan setumpuk dokumen dan menyatakan Tan ingin membuat kesepakatan dengan Su Bojun. Akibatnya, Su Bojun dilema dan harus mempertimbangkan kembali pembentukan milisi. Minda Cheng berlutut mengaku kesalahan. Su Bojun menepuk bahu Minda Cheng, mengisyaratkan dia harus menyelesaikan masalah ini sendiri. Dengan syarat, anak Minda Cheng harus dijamin masa depannya oleh Su Bojun. Hari persidangan, Minda Cheng mengakui menculik Wan Jing. Dia dipaksa mengaku siapa dalang dibalik semua ini. Cui Lianfeng pura-pura tidak nyaman dan hendak pergi, dihentikan oleh Tan Xuanlin. Pelayan dari kediamanmu, pegawai di toko teh herbal, dan dokter di klinik pergi ke pengadilan untuk bersaksi satu persatu tentang teh herbal dan obat saat Wan Ting sakit perut di pagi hari sebelum Wan Jing diculik. Cui Lianfeng gugup mengambil tangan Mu Zijuan menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Tan mengeluarkan sapu tangan yang desainnya dijelaskan oleh Cui Lianfeng bahkan tanpa melihatnya, sedangkan sapu tangan itu dilipat. Kenapa Cui Lianfeng bisa tahu? Semua orang membicarakannya. Sapu tangan di tangan Tan tidak seperti yang dijelaskan Cui Lianfeng. Tan mengeluarkan sapu tangan lain, persis pola yang dijelaskan Cui Lianfeng, dan juga apa yang ditemukan Tan dalam makanan yang dia berikan pada Minda Cheng. Minda Cheng ditanyai apakah mengenal Cui Lianfeng. Tan mengambil kesempatan dan mengeluarkan daftar kampung halaman Cui Lianfeng, menunjukkan Cui Lianfeng dan Minda Cheng saling mengenal. Cui Lianfeng bilang sapu tangan itu untuk Cui Jie, sedangkan Cui Jie mati di tangan Minda Cheng, dan Cui Lianfeng baru tahu itu. Cui Lianfeng berlutut dan memohon Mu Zijuan untuk tetap percaya. Su Bojun menekan Minda Cheng. Tak berdaya, Minda Cheng mengatakan Cui Lianfeng dalang dari semua kasus ini. Mu Zijuan lemas. Mu Zijuan meminta keringanan untuk istrinya demi wajah keluargamu. Desakan Su Bojun, Minda Cheng mencoba membunuh dirinya. Su Bojun berencana membunuh dia juga. Kembali ke rumah, Wan Jing mengeluarkan jimat yang ditemukan Tan Si dan tertulis nama Cui Lianfeng di dalamnya. Tan Xuanlin menyelidiki jimat ini untuk doa bayi yang meninggal 10 tahun lalu. Itu adalah waktu kematian kakak Wan Jing dan Cui Lianfeng melakukan aborsi. Dengan bukti meyakinkan, Cui Lianfeng buru-buru mengaku bahwa dia diperkosa oleh Minda Cheng. Ditanyai pertanyaan berulang oleh Wan Jing, Cui Lianfeng menangis, menyatakan bahwa bayi di perutnya adalah milik Gubernur Luo untuk menyelamatkan Mu Yuanhang. Wan Jing ragu. Wan Ting minta ayahnya memaafkan ibunya. Mu Zijuan merasa sakit kepala dan mengirim Cui Lianfeng dan Wan Ting ke rumah di luar kota tanpa boleh keluar. Rumah sakit mengalami kebocoran air. Guang Yao dipindahkan ke kamar lain. Malam hari asap mengepul. Tan memimpin untuk memadamkan api. Pembunuh yang menyamar sebagai dokter memasuki kamar pasien. Pembunuh membuka selimut, bukan Minda Cheng yang berbaring namun Guang Yao. Ini merupakan perangkap Tan. Pembunuh buru-buru melarikan diri, dihentikan Tan Xuanlin, lalu menyandera Guang Yao. Tan Xuanlin menembak pembunuh itu. Wan Jing dan Tan sengaja membicarakan kejadian semalam di samping Minda Cheng, mengatakan bahwa Cui Lianfeng menuduh Minda Cheng memperkosanya dan berbohong bahwa anak yang meninggal adalah anaknya. Minda Cheng yang pura-pura tidur mendengar ini dan terlihat marah. Keesokan hari, Tan menemui Minda Cheng dan mengeluarkan foto yang dibakarnya dan menanyai siapa foto itu. Minda Cheng bersikeras, gadis itu hanya anak temannya. Minda Cheng mengaku Cui Lianfeng menghasutnya untuk membunuh Mu Yuanhang dan merebut harta keluargamu untuk bayinya. Tan masih meragukan. Melihat foto, ada gelang di tangan ibu anak itu, persis sama dengan gelang Cui Lianfeng. Ternyata Wan Ting adalah ikatan antara Minda Cheng dan Cui Lianfeng. Guang Yao memikirkan tentang rencana pembunuhan waktu itu. Dia bingung. Guang Yao berpikir lebih keras untuk memahami sesuatu. Sidang kedua, Minda Cheng mengaku Mu Yuanhang dibunuh olehnya 10 tahun yang lalu. Mu Ziyuan lemas. Mu Ziyuan menemui Cui Lianfeng. Cui Lianfeng masih menyangkal. Mu Ziyuan bilang dia akan mengeluarkan Cui Lianfeng dari anggota keluarga.
Wan Jing mengungkapkan kebenaran lain. Anak yang gugur sebelum lahir adalah anak Mu Jiyuan. Tapi bagaimana dengan Wan Ting? Mu Jiyuan semakin hancur. Tan datang dan mengeluarkan foto yang terbakar itu. Anak itu adalah Wan Ting. Dokter Liang yang membantu kelahiran juga dihadirkan menambah bukti. Wan Ting merasa tidak terima. Mu Jiyuan dan Zhu Lianfeng berbincang. Zhu Lianfeng memohon pengampunan untuk Wan Ting karena dia tak bersalah. Dan bukanlah Zhu Lianfeng yang membunuh Mu Yuanhan. Mu Jiyuan akan mengirim Wan Ting ke Hong Kong untuk hidup baru dan tak ada yang tahu latar belakangnya. Wan Ting tidak boleh kembali ke Shanghai dan dia bukan anggota keluargamu lagi. Wan Ting masih bisa hidup, namun Zhu Lianfeng tidak. Zhu Lianfeng membunuh dirinya. Su Bojun dan Su Guangyao mendengar berita yang terjadi pada keluargamu. Su Bojun berpikir Min Dacheng dan Zhu Lianfeng sudah mati. Tan Xuanlin menemani Wan Jing ke kuil untuk memberi penghormatan pada ibunya. Berdiri di luar, Tan diam-diam berjanji pada ibu Wan Jing bahwa dia akan mengungkap kebenaran. Wan Jing mengatakan dia sudah bisa mengungkap kebenaran bersama Tan. Saat bersama Tan, Wan Jing merasa aman. Wan Jing menyukai Tan. Wan Jing akan mentraktir Tan karena telah membantunya. Mereka berjanji bertemu di suatu tempat. Min Dacheng yang seharusnya dieksekusi mati ternyata tidak dibunuh oleh Tan. Karena sibuk, Tan lupa janji bertemu Wan Jing. Wan Jing menunggu. Akhirnya Tan datang. Wan Jing ini gimana sih? Kan gak bisa minum, malah mabuk sendirian lagi. Kalau Tan gak datang gimana? Wan Jing mabuk, bersikap lucu, menggenggam tangan Tan. Wan Jing memaksa untuk melihat malam kota Shanghai. Tan menolak karena sudah larut. Tan kalah, mereka akhirnya ke gunung. Sampai di gunung, Wan Jing senang dan berkata, "Aku kembali." Tan mengarahkan jarinya ke seluruh kota Shanghai, menunjukkan bahwa dia akan membuat Wan Jing aman dan sehat. Wan Jing menatap Tan dan kissing him. Tan tercengang, kali ini dia mengkonfirmasi hati Wan Jing. Tan Ki pun salah tingkah, haha. Pagi berikutnya, Tan dan Wan Jing meresmikan mereka memulai hubungan. Wan Jing ingin Tan melamar Wan Jing, namun Tan belum bisa. Wan Jing marah karena Tan tidak memberitahu alasannya dan Wan Jing turun dari mobil. Tan menjelaskan ada alasan namun belum bisa memberitahu Wan Jing jika masalah itu belum selesai. Wan Jing percaya pada Tan. Wan Jing berangkat ke Shanghai namun dia didorong dari kapal. Wan Jing menemui Tan di kantor, bercanda, bercengkrama, namun Tan harus pergi. Mereka berpisah dengan senyum. Tan bertemu Wan Ting, membawanya ke mobilnya dan dilihat Wan Jing. Tan bertemu Min Dacheng, mempertanyakan siapa yang berkemungkinan mendorong Wan Ting ke laut. Jawaban tertuju pada Su Bojun. Tan membuat kesepakatan dengan Min Dacheng akan mengirim Wan Ting ke Hong Kong dengan selamat asal menyebutkan kebenaran tentang kematian Mu Yuanhang. Min Dacheng meminta bertemu Wan Ting dan Tan mempertemukan mereka. Wan Ting mengatakan kesal karena kehilangan semua karena Min Dacheng muncul. Min Dacheng meminta maaf dan melakukan ini semua untuk Wan Ting. Min Dacheng memberi barang bukti disimpan di bank penyimpanan luar negeri. Tan mengambilnya. Sudah larut, Wan Jing menunggu Tan. Mengatakan dia melihat Tan bersama Wan Ting. Sedikit cemburu, namun Tan meyakinkan tak ada wanita lain selain Wan Jing. Tan mengatakan kakak Wan Jing dibunuh orang lain. Mereka menemui Min Dacheng. Bahkan sebelum Min Dacheng ambil tindakan, itu terjadi saat Su Bojun mengebom tempat untuk memperebutkan Shanghai dan Mu Yuanhan ada di ruangan yang terbom. Setelah pengeboman, Panglima Luo kehilangan tentaranya dan anak buah Panglima Shu menekankan Min Dacheng bahwa kematian Mu Yuanhan disebabkan oleh Panglima Luo. Min Dacheng memasuki kamar untuk menembak mayat Mu Yuanhan dan mengeset jam tangan 2 jam sebelumnya. Panglima Luo kalah dan Su Bojun mengambil alih Shanghai. Barang yang diambil Tan ternyata film yang dibeli Min Dacheng untuk menghilangkan bukti bahwa sebenarnya Mu Yuanhan mati saat Su Bojun melakukan pengeboman. Tan dengan yakin mengatakan bagaimana jika dia bisa menaklukkan Su Bojun. Apakah Min Dacheng mau bersaksi? Min Dacheng setuju. Wan Jing lemas mendengar cerita dan melihat bukti. Tan menguatkannya. Wan Jing berterima kasih karena Tan, Wan Jing bisa tahu kebenaran. Tan menyiratkan bahwa bagaimanapun dia akan berperang dengan Su Bojun. Wan Jing khawatir jika pertarungan itu seharga nyawa Tan, maka perang itu tidak usah terjadi saja. Tan memeluk Wan Jing untuk menenangkannya. Wan Jing pulang malam, Guangyao yang sudah menunggu menemuinya. Kata-kata Wan Jing terdengar dingin. Guangyao heran. Wan Jing tidak tahu bagaimana harus bersikap di depan Guangyao. Buyer dan supplier bisnis keluargamu berkurang, kemungkinan karena pengusaha Jepang melakukan cara bisnis kotor di Shanghai. Mu Jiyuan merasa bingung. Wan Jing mengatakan idenya untuk mengatasi bisnis. Mu Jiyuan merasa lega. Pegawai pedagang Jepang demo karena bayaran mereka dikurangi dan tindakan kekerasan pedagang Jepang. Pedagang Jepang ingin bertemu dengan Mu Jiyuan. Mu Jiyuan dan Wan Jing membahas kewalahan Jepang. Mu Jiyuan menyadari keahlian bisnis Wan Jing dan mengisyaratkan Wan Jing bisa menjalankan bisnis keluargamu.
Jika Wan Jing meneruskan usaha, Wan Jing berencana untuk mengundurkan diri dari kantor Guang Yao. Wan Jing dan ayahnya berencana untuk melawan pengusaha Jepang yang sedang kewalahan. Wan Jing dan ayahnya datang ke pendemo untuk membujuk pengusaha Jepang untuk keadilan dan menarik pendemo untuk bekerja pada keluargamu dengan bayaran wajar. Para pendemo setuju. Wan Jing menemui Guang Yao untuk mengundurkan diri. Guang Yao menyetujui dan mengetahui bahwa Wan Jing memperlakukan dia dengan cara yang berbeda dari biasanya. Pengusaha Jepang datang ke Tan sebagai pengusaha Shanghai untuk memenangkannya. Jika pengusaha Jepang memasukkan barang ke Shanghai, maka akan ada uang yang masuk ke Tan. Tan menyetujui dengan sedikit mencurigai. Ayah Wan Jing mengkalkulasi kerugian yang mungkin muncul karena pengusaha Jepang memasukkan bahan tidak berkualitas ke Shanghai. Wan Jing menemui Tan. Awalnya mau meminta bantuan, namun Tan sudah punya rencana. Tan berada di pihak Wan Jing. Pengusaha Jepang menemui Tan setelah mengirim barang ke Shanghai karena barangnya disita asisten Tan. Tan meminta fee setiap truk untuk bisa masuk ke gudang. Ini memberatkan pedagang Jepang. Akhirnya pedagang Jepang mengetahui Tan sengaja pura-pura bekerja sama, namun berada di pihak keluargamu. Pedagang yang terlihat kesal dan pergi. Orang-orang Tan menangkap penjahat yang membakar bahan produksi keluargamu. Para pengusaha memuji keberhasilan rencana Wan Jing. Ayah dan Tan merasa puas. Wan Jing dan ayahnya berbincang. Ayah ingin beristirahat dan memulihkan keadaan di kuil. Wan Jing bersedia melanjutkan bisnis keluargamu. Pengusaha Jepang menemui Subo Jun. Mereka bersepakat bekerja sama dan saling bantu. Subo Jun berencana mengadakan pesta untuk peresmian rumah dan sekaligus melamar anggota keluargamu. Tan tidak dapat melihat Wan Jing dan menginginkan snack tengah malam. Dr. Liao menemuinya. Mereka berbincang cukup dalam. Tan menebak bahwa Dr. Liao merupakan anggota revolusioner. Dr. Liao membenarkan dia melakukan sesuatu untuk pihak revolusioner. Mereka berbincang tentang apa tujuan Tan untuk terus berperang dan mengganti Subo Jun. Lalu apa bedanya? Rakyat akan tetap menderita. Tan bingung akan apa yang sebenarnya diinginkan Dr. Liao. Sedangkan menurut Dr. Liao, obat-obat dari barat dapat membantu tentara yang terluka. Tan tercengang. Malam tiba, Tan bertemu Wan Jing. Mereka melepas rindu. Tan mengatakan akan menemui Fan Andun untuk membeli obat barat. Wan Jing kaget, sedangkan ayahnya juga menjual obat barat. Wan Jing menanyai Tan, adakah yang disembunyikan Tan? Wan Jing menekan. Tan dengan ragu menjawab, dia butuh aspirin dan quinine untuk seorang teman. Wan Jing tahu itu obat yang diatur, dan apakah itu untuk pihak selatan? Tanya Wan Jing. And they are kissing sebelum mereka berpisah. Dr. Liao bertemu Tan Shi, membicarakan bahwa obat-obat yang diperlukan Dr. Liao siap dikirim dengan pantauan dari Tan Xuanlin. Subo Jun mengirim telegram pada Guang Yao, mengatakan Tan bekerja sama dengan pihak revolusioner untuk mendatangkan obat-obat yang dibatasi. Guang Yao diminta untuk menangkap Tan. Guang Yao menemui Tan larut malam, sekedar berbincang, tapi setelah bertemu, Guang Yao menunjukkan wajah yang bertanya-tanya pada Tan. Guang Yao memimpin pasukan, berencana menangkap penyelundupan obat, yang ternyata obatnya diselundupkan di tempat lain. Wan Jing mengawasinya. Yang awalnya dikira obat, ternyata itu selundupan senjata. Sengaja direncanakan Tan untuk mengalihkan penyelidikan. Guang Yao menginterogasi penyelundup, dan mendapat jawaban ini semua berhubungan dengan Tan, Fei Shun, dan ayahnya, membuat dia berpikir. Undangan peresmian rumah Guang Yao tersebar. Subo Jun sampai di rumah Guang Yao. Subo Jun bertanya pada Guang Yao, apakah baik jika mengatur pernikahannya dengan Wan Jing? Guang Yao senang mendengarnya. Hari pesta rumah Guang Yao tiba. Wan Jing dan ayahnya sudah hadir. Tan datang disusul Su Hongchen. Su Hongchen bilang hari ini adalah hari 2 keberuntungan Guang Yao. Tan bertanya. Guang Yao menjawab hari ini ayahnya akan melamar keluargamu. Di sini aku gemes banget. Kenapa harus bilang sih? Kan biarin kejadian dulu, biar surprise. Malah bilang duluan. Ntar keduluan ditikung sama Tan Xuanlin. Ya udahlah ya, namanya juga drama. Tan tercengang. Dia pergi untuk menyapa Subo Jun. Keluargamu dan keluarga Shu berbincang tentang pernikahan. Mu Wanjing berkata belum memikirkan tentang pernikahan. Tan gusar di ruang sebelah. Mu Wanjing terus menolak, namun Subo Jun terus menekan. Tan melirik Wanjing. Wanjing menangkap sinyal Tan dan dia keluar ruangan. Disusul Tan dan berkata dia punya rencana. Hari berikutnya, Tan dan Wan Jing beradu pendapat. Wan Jing meminta janji Tan yang akan bersama dia selamanya. Ternyata ini semua hanya akting supaya dilihat oleh reporter. Guang Yao minum banyak, masih memikirkan sebenarnya bagaimana perasaan Wan Jing padanya. Dia ingin memastikan, tapi dia takut Wan Jing tidak menyukainya. Tiba-tiba Tan Sang Yu muncul, menyatakan perasaannya pada Pei Shou Jun. Namun Pei Shou Jun malah pergi. Bukannya benci pada Tan Sang Yu, hanya lebih aman bagi Tan Sang Yu jika menjauhi Pei Shou Jun. Su Hongchen pergi menemui Gu Yuesang. Guang Yao ingin membicarakan hal serius pada Pei Shou Jun. Su Hongchen datang ke pementasan Gu Yuesang dan memberi hadiah film kembang api. Su Hongchen berkata-kata manis. Gu Yuesang menyukai hadiahnya. Guang Yao memberitahu Pei Shou Jun bahwa ayahnya diduga menyelundupkan senjata. Pei Shou Jun akan menyelidikinya. Tan Xuanlin memarahi Tan Sang Yu karena menjadi penyanyi dan menyatakan perasaannya pada Pei Shou Jun di tempat umum. Tan Sang Yu memohon untuk tidak dikirim kembali ke sekolah dan tidak boleh keluar. Pei Shou Jun kembali ke Beijing. Su Hongchen menyadari Guang Yao dan Pei Shou Jun bertingkah aneh.
Berita Mu Wanjing punya affair dengan Tan Xuanlin muncul. Tan membuat konferensi pers. Tan mengatakan 8 hari menuju pertunangan Wanjing dan Guang Yao. Jika Wanjing memilih Tan, maka Guang Yao harus menyerah. Wah, ini sih kasihan Guang Yao banget. Gak tahu apa-apa tapi diserang terang-terangan. Ih, dasar si Tan. Su Bujun dan Su Guang Yao terlihat marah dengan pernyataan Tan. Gu Yuesuang mendatangi Wanjing, memastikan hubungan Tan dengannya. Wanjing menegaskan mereka berdua bisa kehilangan semuanya supaya bisa melindungi satu sama lain, yang menyiratkan Tan dan Wanjing saling mencintai. Gu Yuesuang tersenyum sedih. Guang Yao menemui Tan dengan marah, mengatakan kenapa Tan melakukan ini, sedang Guang Yao bekerja jujur padanya. Guang Yao bilang dia bisa melindungi bahkan mati untuk Wanjing. Tan bilang dia mengerti Wanjing dan menaklukkan orang-orang yang menyakiti Wanjing. Dan Wanjing menyukai Tan. Dasar drama ya. Yang membuat Guang Yao sakit dan gak bisa apa-apa itu kan skenario. Jadi kan cuma Tan yang bisa menemukan kebenaran. Guang Yao tidak terima. Tan membawa Guang Yao untuk menemukan kebenaran bahwa keluarga Shu yang menghabisi nyawa kakak Wanjing. Guang Yao bertemu Min Dazhang dan melihat film pengeboman. Mu Jiyuan menemui Wanjing, memastikan apa yang terjadi. Wanjing mengaku Tan dan dirinya saling menyukai. Mu Jiyuan menyarankan jangan terbawa perasaan, namun Wanjing percaya pada Tan. Guang Yao tidak bisa berkata setelah tahu kebenaran. Tan menambahkan, bahkan Su Bojun mencoba membunuh Min Dazhang dan Wan Ting. Jika Guang Yao ingin Wanjing tetap hidup, janganlah Guang Yao menyatakan hal-hal tadi pada Su Bojun. Guang Yao memastikan seberapa dalam cinta Tan dan perlindungannya pada Wanjing. Guang Yao ingin Wanjing bahagia meskipun jika tidak bersamanya. Jika Tan menyakiti Wanjing, maka akan berurusan dengan Guang Yao. Tan menelpon untuk bertemu Wanjing. Ada Guang Yao. Guang Yao menyampaikan maaf. Wanjing bilang semua bukan salahnya dan tak usah minta maaf. Guang Yao adalah orang baik. Dia akan mendapat kekaguman dan cinta dari banyak orang. Guang Yao merestui hubungan Wanjing dan Tan. Guang Yao, you are such a gentleman. Wanjing mengizinkan Guang Yao memeluknya. Guang Yao akan tetap sebagai kakak Wanjing melindunginya. Mereka berpisah. Guang Yao kembali ke kota Yue. Su Hongchen menemui Gu yang mabuk. Su Hongchen menangkap Gu yang terpeleset, punggungnya terluka. Guang Yao bertemu ayahnya, terlihat menahan emosi karena telah mengetahui perbuatan ayahnya. Tan membawa para tentara ke tempat hiburan dengan tujuan menyembunyikan Min Dazhang. Tan dan Wanjing berdansa dan mengumumkan bahwa Wanjing adalah wanitanya. Su Bojun meminta anak buahnya untuk menyelidiki tempat tersembunyi. Ternyata kamar itu kosong karena Min Dazhang telah dipindahkan. Lalu mengarahkan polisi untuk mendatangi tempat hiburan untuk meninjaunya, tapi tak menemukan Min Dazhang. Su Bojun terlihat kesal. Tan mengirim Tan Sang Yu ke Beijing. Tan Sang Yu senang karena bisa bertemu Pei Sojun. Tan Sang Yu sampai di Beijing, berniat bertemu Pei Sojun, namun Pei Sojun tidak menemuinya. Hujan deras, Tan Sang Yu pura-pura pergi. Mobil Pei Sojun keluar, menabrak Tan Sang Yu. Gimana Tan Sang Yu bisa tahu itu mobilnya Pei Sojun? Ya kalau ini mobilnya Pei Sojun, kalau bukan, ya namanya juga drama lah. Tan dan Wanjing pergi ke Beijing. Pei Sojun mengobati luka Tan Sang Yu. Nah kan, cuma luka tangan, kenapa harus digendong tadi? Ternyata dua penjaga kereta api adalah suruhan Su Bojun. Mereka menggeledah barang Wanjing dan Tan. Tan dan Wanjing bergurau tentang di mana Tan menyembunyikan barang bukti. Ayah Pei Sojun mengetahui anaknya menyelidiki masa lalunya. Pei Sojun dengan lantang bertanya pada ayahnya, apakah ayahnya yang mengirim orang untuk membunuh Guang Yao dulu? Ayah Pei Sojun menyiratkan bahwa dialah yang mengirim orang untuk membunuh Guang Yao demi kejahatan yang dilakukan Su Bojun. Pei Sojun membela temannya. Ayah Pei Sojun berencana mengirim kembali Tan Sang Yu. Mereka berbincang. Pei Sun bertanya, apa tujuan Tan Sang Yu datang ke Beijing? Tan Sang Yu menjawab, ingin mengejar Pei Sojun. Lalu apa yang bisa dilakukan Tan Sang Yu? Dia membuka koper yang berisi film pengeboman yang menewaskan kakak Wanjing. Wanjing menyadari bahwa bahaya Tan Sang Yu membawa film itu, namun tak ada cara lain karena Su Bojun selalu mengawasi. Tan dan Wanjing saling gurau. Wanjing bilang Tan adalah kakak yang baik. Tan bilang Wanjing adalah istri yang baik karena mengkhawatirkan adik ipar. Su Bojun khawatir karena tidak menemukan barang mencurigakan dari barang bawaan Tan. Gu Yuesuang mentraktir Su Hongchen untuk berterima kasih. Mereka berbincang. Su Hongchen menceritakan masa kecilnya yang sulit. Mereka memutuskan untuk bersulang dan bahagia. Pei Sun menyambut Tan Xuanlin di stasiun Beijing. Su Bojun semakin khawatir mendengar Tan Sang Yu mendekati keluarga Pei demi keuntungan Tan Xuanlin. Jamuan makan diadakan untuk menjamu Tan Xuanlin. Pembicaraan semakin serius. Tan Xuanlin dan Pei Sun berbicara secara private. Pei Sun dan Tan Xuanlin berkompromi menjatuhkan Su Bojun. Pei Sojun sengaja menggertak Tan Sang Yu supaya dia pergi dan mengatakan Tan Sang Yu mendekati Pei Sojun hanya untuk kepentingan kakaknya. Tan Sang Yu pergi dan akan membuktikan bahwa Pei Sojun salah. Pei Sun memaksa Tan untuk menyerahkan Min Dazhang, namun Min Dazhang berada di tempat yang tidak bisa ditembus Pei Sun, meskipun itu di Beijing. Tempat itu adalah kedutaan luar negeri. Tan kembali dengan selamat ke kediaman Pei. Pei Sun dan Tan Xuanlin memutuskan akan menginvestigasi Su Bojun. Tan Sang Yu terheran kenapa Tan Xuanlin kembali bisa bekerja sama dengan Pei Sun, sedang tadi mereka bersih tegang. Tan Xuanlin memaksa Tan Sang Yu untuk pulang ke Shanghai, namun Tan Sang Yu menolak. Pei Sun melihat Wanjing dan Tan Xuanlin memastikan bahwa Tan memutuskan ikatan dengan keluarga Shu karena Wanjing. Dengan tujuan yang sama dengan Tan, mereka akan menjatuhkan Su Bojun.
Semua yang dilakukan Tan Xuanlin di Beijing diikuti dan dilaporkan pada Su Bojun. Su Bojun menebak Tan dan Pei Shun akan melakukan tindakan untuk melawannya dan menebak bahwa Min Dajeng disembunyikan di kedutaan luar negeri. Pei Shun dengan memaksa hakim akan membuka kasus Su Bojun di Beijing. Tan Xuanlin menyadari tindakan Pei Shun tidak lebih baik dari Su Bojun. Tan Sangyu meyakinkan Pei Shojun bahwa dia datang ke Beijing adalah untuk mengejarnya. Tan Sangyu memastikan bahwa Pei Shojun tidak membencinya. Pei Shojun adalah seorang pahlawan di mata Tan Sangyu. Meski tetap punya kelemahan dan ketakutan, Pei Shojun tetap ingin Tan Sangyu meninggalkan Beijing. Tebakan Su Bojun benar, kasus dibuka lagi di Beijing, dan dia diwajibkan ke Beijing untuk investigasi. Namun Su Bojun mengirim asistennya, Su Yuan. Su Yuan tiba di Beijing. Tan terlihat khawatir jika persidangan tidak segera dibuka, kemungkinan akan muncul masalah. Pesan Su Yuan disampaikan pada Pei Shun bahwa jika dia di pihak Su Bojun dan menjatuhkan Tan Xuanlin, maka dia bisa memilih orang untuk menjadi komandan Shanghai. Tan Xuanlin menebak bahwa Su Yuan punya kesepakatan tersembunyi dengan Pei Shun. Wan Qing mengetahui Su Yuan menghubungi Pei Shun setelah menemani Tan Sangyu bertemu Pei Shojun dan segera Wan Qing menemui Tan Xuanlin. Tan Xuanlin berencana mendorong Pei Shun untuk segera membuka pengadilan. Wan Qing mengusulkan untuk memberikan uang pada Pei Shun supaya Pei Shun cepat membuka kasus dan akan menemui Pei Shun. Tan Xuanlin agak keberatan dengan usul Wan Qing, namun Wan Qing memastikan dia bisa membiayai dan bernegosiasi dengan Pei Shun. Tan Xuanlin mendapat informasi pergerakan Su Yuan dari Tan Si, menyiratkan ada yang aneh, dan mendebak Su Bojun sebenarnya datang ke Beijing. Tan Si berhasil masuk ke tempat persembunyian Su Bojun. Su Bojun berencana menarik Pei Shun ke pihaknya dan mengulur pembukaan pengadilan dan membunuh Min Dajeng. Dugaan Tan benar, Su Bojun ada di Beijing setelah menemukan rokok yang sama seperti milik Guang Yao. Wu Wanqing berdiskusi untuk membuka toko di Beijing dengan Pei Shun sebagai pemegang sahamnya dan akan menerima profit 90%. Ini supaya Pei Shun segera membuka kasus Su Bojun. Wan Qing terlihat kaget dengan keserakahan Pei Shun. Wan Qing kembali setelah bernegosiasi dengan Pei Shun, mengungkapkan bahwa Pei Shun orang yang serakah. Tan berterima kasih karena Wan Qing berjanji untuk mendukung Tan. Pei Shun belum memutuskan untuk menggelar persidangan, hanya bilang akan mencari keadilan, sedang Wan Qing bergurau sangat mahal untuk menyuap Pei Shun. Tan Sangyu masuk mengetahui bahwa Wan Qing mengeluarkan uang sangat banyak pada Pei Shun dan membela bahwa mereka akan menjadi keluarga. Tan Xuanlin bilang apa Tan Sangyu akan membantu orang luar dan melukai keluarganya. Tan Sangyu meledek, bukankah posisi Wan Qing juga mirip seperti itu? Su Bojun marah karena akhirnya Pei Shun memihak Tan Xuanlin dan akan mengumpulkan pasukan untuk melawan. Guang Yao diperintahkan untuk memindahkan perlengkapan dalam 5 hari, jika tidak dia akan dihukum secara militer. Pei Shun tahu berita di surat kabar adalah tindakan Tan Xuanlin. Pei Shun menggertak Tan Xuanlin jangan mendahuluinya, dan jika Pei Shun dan Su Bojun benar-benar perang, maka keluargamu tidak akan bisa berkutik. Pei Shun menggenggam Tan Xuanlin, Wan Qing, dan adiknya karena berada di daerahnya. Tan Xuanlin kembali meyakinkan Pei Shun bisa mengalahkan Su Bojun karena Su Bojun ada di Beijing. Esok hari pelaksanaan persidangan, Su Bojun berencana membunuh Min Dajeng. Persidangan dimulai menghadirkan Wu Wanqing dan Su Yuan. Tuntutan diungkapkan, saksi didatangkan, ternyata Min Dajeng masih hidup. Rencana membunuh Min Dajeng gagal. Diputuskan bahwa Su Bojun bersalah. Pei Shun dan Tan Xuanlin menggerebek tempat persembunyian Su Bojun. Su Bojun menyamar. Tan Xuanlin mencurigai satu orang, namun konsulat Jepang selalu membela. Tan kesal dan berkata, ini Cina, dia harus menemukan penjahatnya. Konsulat Jepang tetap membela. Pei Shun melemah, tentara menurunkan senjata. Coba kalau di sini Shanghai, udah dader nih pasti. Tan Xuanlin aja belum jadi komandan Shanghai, dia udah berani ngacunin pistol ke Su Bojun. Konsulat Jepang menang. Su Bojun mengangkat cincin jarinya dan pergi. Tan Xuanlin meyakinkan Pei Shun untuk mengejar Su Bojun. Jika tidak, maka akan terlambat dan mungkin perang akan muncul. Namun Pei Shun menolak dan telah menata tentaranya untuk bersiap perang. Tan Xuanlin kembali menemui Wan Qing dengan tidak bersemangat karena Su Bojun tidak bisa tertangkap. Dr. Liao keluar mengatakan Min Dajeng sudah bisa dibawa ke Shanghai. Tan Xuanlin merasa tidak adil dengan apa yang dikatakan konsulat Jepang bahwa mereka orang Cina lebih rendah dari orang Jepang di negaranya sendiri. Meskipun Pei Shun punya banyak pasukan dan pistol, tetap saja tidak berani melawan Jepang. Tan Xuanlin mulai menanyakan kenapa negaranya menjadi seperti ini, tidak adil, mana yang benar dan salah. Jika akhirnya Pei Shun dan Su Bojun benar-benar berperang, Tan yang memulainya dengan kasus ini, dan para tentara lain yang akan menanggung konsekuensinya. Dr. Liao mengatakan, Pei Shun dan Su Bojun lah yang ingin melukai pasukannya, bukan Tan. Namun di saat dunia menipu dan pertumpahan darah ini, kita ada di dalamnya. Tidak ada telur yang bisa tetap utuh saat sarangnya rusak. Tidak ada seorang pun dari kita dapat melepaskan diri dari dunia. Tan tertegun menyadari kenyataan. Su Bojun berterima kasih pada konsulat Jepang. Su Bojun mengetahui Su Guangyao menyembunyikan sesuatu darinya. Min Dajeng ingin mempercayai Tan sebagai orang terakhir yang dia tahu perihal Wan Qing. Min Dajeng diberi pilihan kembali ke Shanghai dijatuhi hukuman atau pergi ke tempat lain tanpa identitas. Namun Min Dajeng memilih mengakhiri hidupnya.
Mu Jiyuan datang ke kuil peristirahatan Ibu Wanjing, meminta maaf dan meminta perlindungan untuk Wanjing. Melihat berita Mu dan Shu bersitegang, ayah Wanjing pingsan. Surat datang pada Su Bojun berisi bahwa dia harus menyerahkan tentaranya dan pensiun dari kepala kota Yue. Dia marah, mengerahkan tentara untuk bersiap menyerbu dan meminta Guang Yao kembali. Pei Sun mendengar Su Bojun tidak mau mengalah dan akan mulai menyerang. Pei Sun hanya akan mengikutinya. Pei Sun yang yakin akan menang perang menyuruh Pei Sojun melawan tentara Shu. Pei Sojun menolak, ayahnya kesal. Pei Sojun dihukum cambuk 30 kali. Mu Jiyuan sakit keras, namun melihat betapa perjuangan Wanjing mengetahui kebenaran dan melawan Su Bojun, Mu Jiyuan tidak memberitahu sakitnya pada Wanjing. Tan Sangyu buru-buru menemui Pei Sojun yang sakit. Tan Sangyu tetap tak mau pergi dari Beijing, meski Pei Sojun memaksanya. Pei Sojun menyerah. Tan Sangyu dengan pikirannya berpikir dia boleh tinggal bersama Pei Sojun. Su Guangyao marah karena anak buahnya menyembunyikan koran darinya, membuat dia tidak tahu berita luar. Su Yuan meminta Su Guangyao segera mengirim perlengkapan perang dan kembali ke kota Yue. Namun Su Guangyao bilang dia tidak akan lari dari perang. Jika maju sama-sama, jika tinggal juga sama-sama. Benar-benar ya, yang satu percaya diri menang, nyuruh anak perang, malah nggak mau. Yang satu nggak terlalu pede menang, nyuruh anaknya buat mundur, malah anaknya mau maju buat ikut perang. Tan Xuanlin khawatir dan memutuskan segera kembali ke Shanghai. Tan Sangyu harus ikut, namun menolak. Tan Xuanlin marah, bagaimana bisa dia memilih laki-laki daripada keluarganya. Jika Tan Sangyu tinggal, dia bisa dalam bahaya. Tan Sangyu memohon untuk bisa tinggal. Dia sudah dewasa untuk bertanggung jawab pada dirinya dan Pei Sojun. Tan Xuanlin melihat Pei Sojun memastikan dia bisa menjaga Tan Sangyu, adik 18 tahunnya, dan dia mengharuskan Pei Sojun untuk bisa melindungi Tan Sangyu. Perang di perbatasan dimulai, banyak korban. Guang Yao masih di sana. Guang Yao tidak setuju dengan perang ini, namun hanya perintah Su Bojun yang bisa menarik pasukan. Guang Yao marah. Su Bojun mendapat kabar tentara Pei menduduki daerah. Guang Yao tidak mau kembali dan berencana mengirim Su Hongzhen untuk menjemput Guang Yao. Tan Xuanlin menyiapkan sekolah Tan Sangyu di Beijing. Bertindak hati-hati, jangan masuk kamar Pei Sojun sendirian, jangan menginap di rumah keluarga Pei adalah 3 syarat bagi Tan Sangyu. Kedepan akan sulit. Jika Tan Sangyu tidak sanggup lagi, dia bisa kembali pada Tan Xuanlin. Oh, kakak yang baik dan kaya, karena kasih tinggal uang yang banyak, haha. Su Hongzhen berpamitan pada Gu Yuesuang, menyerahkan kalung padanya. Gu Yuesuang khawatir kalau terjadi sesuatu di medan perang. Su Hongzhen berjanji akan kembali. Su Guangyao semakin melihat tentaranya berkurang. Dia tidak setuju dengan perkataan acuh Su Yuan tentang pengorbanan prajurit. Su Hongzhen sampai menemui Guangyao. Lah, di medan perang pakai merah, paling kelihatan dong. Guang Yao dan Su Hongzhen menganalisa kenapa Su Bojun menyuruh Su Hongzhen untuk datang ke medan perang. Apakah supaya keluarga Su ada di tengah-tengah peperangan ini dan bisa menghentikan perang? Su Hongzhen sengaja memasuki daerah tentara Pei untuk berdiskusi. Karena kemunculan Su Hongzhen dan tindakannya membuat Pei Sun memundurkan tentara. Ini dilakukan supaya Pei Sun tidak menyulut amarah keluarga Su, seperti yang dikatakan Pei Sojun. Pei Sun juga memberi pilihan pada Su Bojun untuk menyerahkan tentara dan dia akan mendapat promosi. Su Bojun tidak menggubris pilihan yang diberikan Pei Sun. Su Bojun telah mengetahui bahwa Su Guangyao tahu perihal penyelundupan senjata oleh Pei Sun dan orang yang berusaha membunuh Guangyao dulu adalah suruhan Pei Sun. Su Bojun memakai ini untuk menggertak Pei Sun dan mengirim pilihan dalam surat bahwa dia hanya akan mundur dari posisinya di Beijing tanpa menyerahkan tentara. Pei Sun setuju dengan pilihan yang diberikan Su Bojun dan mengirim telegram pada Su Bojun. Su Bojun mundur sebagai kepala kota Yue dan menyerahkan tugas kepemimpinan pada bawahannya. Su Hongzhen berbangga diri di depan Guang Yao. Perang berhenti. Su Hongzhen menyadari alasan kenapa Pei lebih baik dihukum daripada memimpin tentara mati di medan perang. Guang Yao tetap berada menjaga dan memimpin pasukan daripada pulang aman sendiri. Bagi Su Hongzhen persaudaraan itu penting. Su Guangyao kembali ke kediaman. Su Bojun nampak berbeda, belajar dan mendalami kepercayaan dia lakukan sekarang. Aku kok ragu kalau Su Bojun berubah ya. Su Bojun mengakui banyak kehilangan kali ini. Tidak apa-apa, tapi tetap dia menyalahkan Tan Xuanlin dan berniat untuk menaklukkan Tan Xuanlin. Tuh kan belum berubah. Lagian kenapa sih nyalain orang lain lagi? Kan memang lu udah salah, ya udahlah, nggak usah dendam sama orang sampai mau menghabisi. Tapi kalau udah berarti tamat di sini dong ya. Haha. Tan Xuanlin dan Wanjing perjalanan kembali ke Shanghai. Melihat warga yang tidak ada tempat tinggal karena ada perang, membuat Tan Xuanlin terenyuh. Ayah Wanjing memaksa menjemput Wanjing meski tubuhnya lemah. Seseorang mencoba menembak ke arah Wanjing dan Tan, yang akhirnya menusuk ayah Wanjing. Ayah Wanjing berpesan untuk Wanjing dan Tan saling menjaga. Hari pengistirahatan ayah Wanjing, Tan berjanji akan melindungi Wanjing dan mempercepat pernikahan. Diketahui orang di stasiun adalah suruhan Su Bojun. Ya elah Su Bojun, dulu ngebom kena kakak Wanjing, sekarang nusuk kena ayah Wanjing. Tan hendak pergi balas dendam, Wanjing menahannya demi keamanan Tan. Guang Yao mendengar kabar dan bertanya-tanya siapa di balik ini.
Tan memastikan penjagaan keamanan Wan Qing. Wan Ting dari Hong Kong akan kembali ke Shanghai untuk melihat mendiang ayahnya. Su Guangyao bertukar pikiran siapa yang berusaha menaklukkan Mu Xiyuan. Dengan sedikit curiga, Guangyao menemukan kertas telegram, ada tindasan tulisan tertuju pada Mr. Yamashita, pengusaha Jepang. Su Bojun berkelak, mengirim telegram pada Mr. Yamashita supaya menjadi sponsor untuk bisa menggaji tentara. Guangyao heran. Pengusaha Jepang menerima surat Su Bojun meminta untuk membantu menghabisi Tan Xuanlin. Pengusaha Jepang yang sudah punya dendam pada Tan Xuanlin pun setuju. Wan Ting tiba di Shanghai dan memberi penghormatan pada mendiang ayah Wan Qing. Dia melihat kamarnya dulu, mengambil beberapa foto ibunya, dan pergi. Wan Ting terlihat berbeda dari yang dulu. Tan Xuanlin membuka foto-foto lama milik keluargamu, menemukan foto ayah Wan Qing bersama tentara luar negeri. Tentara luar negeri itu adalah tentara yang sengaja dibayar untuk melindungi orang-orang yang membayarnya termasuk pengusaha. Rombongan tentara luar negeri melewati rute yang sama dengan lokasi tewasnya tentara-tentara Tan. Sepertinya Tan Xuanlin menemukan pencerahan berhubungan dengan peluru yang membuat ayah Tan Xuanlin meninggal. Tan Xuanlin menemui Dr. Liao. Dengan bingung, Tan bercerita pada Dr. Liao bahwa peluru yang dipakai tentara luar negeri sama dengan peluru yang di tubuh mendiang ayah Tan. Tan meminta tolong pada Dr. Liao untuk mencari info lebih tentang tentara luar negeri itu. Waktu makan malam tiba, Tan Xuanlin dan Wan Qing terpaku di tempat masing-masing dengan suasana aneh. Dr. Liao menemukan salah satu tentara luar negeri dan mempertemukannya dengan Tan. 10 tahun di Cina dan melindungi banyak pihak termasuk ayah Wan Qing. Saat itu rombongan ayah Wan Qing melewati Jiangpu, banyak tentara di sana. Ayah Wan Qing mengira mereka adalah pasukan Panglima Luo. Padahal ayah Wan Qing mengantar perbendaharaan Panglima Shu. Panglima Luo dan Panglima Shu adalah musuh satu sama lain. Demi keamanan, ayah Wan Qing meminta tentara luar negeri yang bersamanya menembak para pasukan lain, dan tak ada yang selamat. Emosi Tan Xuanlin bercampur dan dia pingsan. Keadaan Tan aneh dan kacau. Siapapun tidak bisa mengganggunya termasuk Wan Qing yang ingin membicarakan pernikahan, membuat bawahannya bingung apa yang terjadi pada Tan Xuanlin. Hari mencoba baju pengantin. Tan tidak hadir. Wan Qing khawatir tidak tahu Tan ada di mana. Gu Yeshuang akan membantu Wan Qing mencari tahu keadaan Tan. Su Hongzhen datang. Gu Yeshuang senang menyambutnya, saling melepaskan rasa lega karena mereka masih bisa bertemu. Suasana hati Tan Xuanlin belum membaik. Gu Yeshuang menemuinya di tempat latihan tembak. Tidak biasanya Tan Xuanlin sangat mabuk. Gu Yeshuang masih belum menemukan alasan Tan Xuanlin bertingkah seperti ini. Tan Xuanlin dibawa kembali ke tempatnya. Dia membayangkan Gu Yeshuang sebagai Mu Wan Qing. Namun Gu Yeshuang masih di akal sehatnya dan berharap sesuatu baik terjadi pada Tan Xuanlin dan Wan Qing di masa depan. Su Hongzhen yang telah lama menunggu Gu Yeshuang mengejarnya sampai ke tempat Tan Xuanlin. Gu Yeshuang buru-buru menemuinya. Su Hongzhen marah karena Gu Yeshuang pergi ke bar dengan Tan Xuanlin yang adalah calon suami Wan Qing. Gu Yeshuang menjelaskan bahwa Tan Xuanlin adalah keluarganya, namun Su Hongzhen tetap marah. Wan Qing datang melihat Gu Yeshuang merawat Tan Xuanlin. Wan Qing dan Tan Xuanlin bersih tegang. Tan Xuanlin masih enggan menceritakan yang terjadi pada Wan Qing dan menginginkan Gu Yeshuang untuk tinggal. Wan Qing tetap percaya pada Tan bahwa pasti ada sebab dia tiba-tiba bertingkah dingin. Wan Qing ingin jika mereka masih ada kesempatan untuk menikah, Tan bisa menceritakan segalanya pada Wan Qing. Wan Qing pergi dan membiarkan Gu bersama Tan. Tan ingin beristirahat, Gu Yeshuang meninggalkannya. Su Hongzhen masih menunggu di luar, beradu pendapat dengan Wan Qing kenapa membiarkan Tan dengan perempuan lain. Wan Qing menyatakan percaya diri dan percaya bahwa mereka berdua tidak akan melakukan yang aneh karena mereka adalah keluarga. Wan Qing sampai di rumah dan bertanya tentang album foto yang dilihat Tan sebelum dia pergi. Gu Yeshuang menemui Wan Qing, mengatakan Tan Xuanlin bertingkah aneh setelah bertemu Mr. Liao. Wan Qing mengingatkan Gu Yeshuang untuk tidak melibatkan diri dengan Mr. Liao karena identitasnya bukan orang biasa. Wan Ting bertemu dengan asisten pengusaha Jepang. Ternyata Wan Ting lah yang meletakkan foto ayahnya bersama dengan tentara luar negeri. Mereka memastikan apakah Tan melihat foto itu. Wan Ting masih ingin menjatuhkan Tan dan Wan Qing demi kembali menjadi keluargamu. Keadaan Tan masih belum stabil. Dia jadi ragu untuk menikahi Wan Qing, takut menyakitinya. Mr. Liao akan membantu Tan menemukan pemimpin tentara luar negeri untuk lebih meyakinkan. Wan Ting sengaja menemui Wan Qing untuk memantau gerak-gerik Tan dan Wan Qing. Wan Ting bilang akan tinggal di Shanghai dan perlu pekerjaan. Wan Qing menawari dia menjadi sekretaris. Wan Ting menyukainya. Su Hongzhen menemui Gu Yeshuang untuk meminta maaf. Ternyata dia salah sangka melihat Tan dan Gu bermesraan semalam. Gu berucap jika Su Hongzhen bertingkah baik, dia bisa lebih dekat dari sekedar teman. Su Hongzhen senang. Dengan sedikit terpaksa, Su Hongzhen merelakan Gu pergi membawa makanan untuk Tan Xuanlin, pamannya, keluarganya.
Tan dan Gu Yeshuang pergi menemui Mr. Joseph. Wanjing tahu hal ini. Ternyata membuat keraguan di antara Tan Xuanlin dan Mu Wanjing adalah rencana pengusaha Jepang. Tan menyewa gudang untuk penyimpanan penyelundupan senjata dengan bantuan Mr. Joseph. Pengusaha Jepang menggunakan kesempatan ini untuk menangkap Tan Xuanlin, namun gagal. Pengiriman senjata dari Mr. Liao tiba 2 hari lagi. Hampir semua mata-mata pengusaha Jepang ditangkap Tan Xuanlin. Pengusaha Jepang tidak cemas karena telah memprediksi tindakan Tan Xuanlin. Bos film melarikan diri membawa uang. Para debitur mendatangi untuk menagih hutang. Mereka juga menuntut Gu Yeshuang membayar karena dia salah satu pemilik saham. Tan dihubungi dan datang menemui Gu Yeshuang. Tan sebagai pemimpin Shanghai mengatakan hutang akan dibayar oleh pengusahamu dengan syarat film Gu Yeshuang diputar. Mereka mendatangi kantor Wanjing untuk memastikan. Sikap dingin Tan Xuanlin membuat Wanjing heran. Tan Xuanlin memaksa Wanjing untuk membayar semua hutang. Mu Wanjing masih dengan kepala dingin ingin membantu, tapi tidak begini caranya. Namun kata-kata Tan semakin menusuk. Wanjing memastikan alasan Tan, namun Tan malah semakin marah. Tan Xuanlin nyebelin. Mu Wanjing masih tetap berusaha menenangkan Tan Xuanlin, tapi gagal. Tan Xuanlin berencana mencari dana untuk membayar hutang Gu Yeshuang, namun semua telah dibayar Su Hongzhen. Dia juga memesan semua tiket movie Gu Yeshuang. Pengusaha Jepang memprediksi pengiriman senjata Tan Xuanlin dan berencana akan menangkapnya. Kabar ini disampaikan pada Su Bojun. Su Bojun segera melaporkan ini pada pemerintahan Beijing. Su Guangyao muncul. Su Guangyao, habis him. Melihat berita tentara Tan ditarik dari dermagamu, Su Guangyao segera ke Shanghai. Su Bojun sudah memprediksi tindakan Guangyao dan merencanakan jika Su Guangyao di Shanghai, rencana mengambil alih Shanghai akan mungkin terjadi. Wanjing menemui Tan, memastikan kenapa tentara Tan ditarik dari kediamanmu dan dermagamu. Tan berkilah mengirim tentara pada dermaga Mr. Joseph lebih menjanjikan uang. Wanjing berusaha berbaik pada Tan di saat hanya ada mereka berdua, ingin mengetahui alasan Tan bertindak sedingin ini. Tan tetap bungkam, sampai Wanjing merasa lelah untuk bertahan. Tan bilang menyerah saja, Wanjing tidak terima. Tan membuka mulut, menceritakan bahwa pasukan yang menjaga ayah Wanjing menembak semua tentara Tan termasuk ayahnya. Mereka berpisah. Segera sampai rumah, Wanjing mencari foto ayahnya bersama pasukan luar negeri. Pei Shun mengadakan pertemuan untuk menilik kemungkinan penyelundupan senjata Tan Xuanlin. Su Guangyao sampai di kediamanmu, namun Wanjing tidak ada. Wan Ting melaporkan keadaan Tan dan Wanjing pada asisten pengusaha Jepang. Su Guangyao menemui Tan Xuanlin. Oh, aku suka scene ini, haha. Come on Guangyao, give Tan Xuanlin a lesson. Sebagai kakak Wanjing, Guangyao tidak bisa membiarkan Wanjing disakiti orang lain. Tan masih meninggikan diri dan bilang ini bukan urusan Guangyao dan berkata, meskipun jika Tan brengsek, tapi Wanjing akan tetap memohon untuk bersamanya. Guangyao geram. Yes, Guangyao, hit him, haha. Guangyao masih sempat melihat jimat yang dipegang Tan. Pei Shun mengirim bawahan untuk menginvestigasi sehubungan penyelundupan senjata Tan Xuanlin. Asisten Pei Shun, Su Guangyao, Feng Andun, datang resmi ke kantor Tan Xuanlin untuk pemeriksaan. Mereka berempat akan tinggal sampai jam 1 siang, rencana waktu pengiriman senjata selesai. Wan Ting memantau dermagamu untuk memasukkan obat terlarang menjebak nama Mu Wanjing. Sesuai saran Tan Xuanlin, mereka berempat bermain mahjong. Pengusaha Jepang memantau rencana menjebak Tan Xuanlin dengan orang-orang suruhan Pei Shun dan menjebak Mu Wanjing dengan obat terlarang. 1 biji dari mahjong hilang, Tan hendak mendapat yang baru. Atas saran yang lain, Su Guangyao menemaninya. Di ruang sebelah, Tan memastikan kenapa Guangyao melakukan ini. Guangyao berniat, jika Tan memang tidak bersalah, maka dia tidak seharusnya khawatir. Tan Xuanlin dan Guangyao sepertinya merencanakan sesuatu. Anak penjual rokok mendatangi Mr. Liao, menyampaikan pesan tertulis di uang yang dibayarkan oleh Guangyao, tertulis untuk menghindari air. Mr. Liao gelisah, secepatnya harus memutuskan solusi supaya penyelundupan tidak tertangkap dan tidak menjatuhkan nama Tan Xuanlin. Wanjing kurang enak badan dan pergi ke kafe. Wanjing diikuti. Sudah lewat tengah hari, asisten Pei Shun menebak jika pihak revolusioner sudah tertangkap. Barang dan senjata disita, namun orang dari pihak revolusioner tidak muncul. Asisten Pei Shun mencurigai Tan Xuanlin. Asisten Pei Shun, Su Guangyao, dan Tan Xuanlin mendatangi gudang penyimpanan. Asisten Tan Xuanlin bersiap jika terjadi penangkapan pada Tan Xuanlin. Barang-barang dibuka, ternyata berisi peralatan rumah tangga. Tan Xuanlin lega memandang Guangyao. Nomor gudang ternyata terbalik. Tan Xuanlin berpikir apakah mungkin Mu Wanjing yang melakukan ini? Mereka masuk ke gudang 6, ternyata berisi wine dan minuman alkohol. Tan menghentikan tindakan. Asisten Pei Shun masih curiga dan akan melapor pada pemerintahan Beijing dan akan menahan Tan Xuanlin. Su Guangyao berusaha menghentikan. Asisten Pei Shun tetap memaksa Tan Xuanlin untuk bekerja sama. Tan Xuanlin tidak bisa mengelak dan menutupi kecemasan. Pengusaha Jepang terheran kenapa senjata dan amunisi tidak ada di gudang. Kemana barang-barang itu pergi? Hal ini dilaporkan pada Su Bojun. Dia menyusun rencana lagi. Su Bojun terlihat sakit.
Asisten Pesun mendapat surat delivery order dari gudang 6. Segera dia mendatangi Tan untuk membuat Tan gusar dengan tidak menyebutkan nama yang tertera di delivery order. Tan tidak dapat menebak nama itu dan terus menyembunyikan kecemasan. Su Hongchen pergi ke kantor Tan Xuanlin setelah tidak bisa menghubungi Gu Yuesang. Tan Xuanlin masih ditahan. Ternyata Tan Xuanlin tidak memanggil Gu Yuesang. Gu Yuesang ternyata dibawa ke tempat asisten Su Bojun. Su Hongchen berusaha menemukan Gu Yuesang. Tan Xuanlin berusaha menemukan jawaban dari nomor gudang yang terbalik, surat delivery order yang tidak ditunjukkan padanya, dan tanda dari Guang Yao. Tan berpikir, jika Wanjing membawa senjatanya, kemana dia sembunyikan semua? Laporan muncul, ada barang gelap di dermagamu. Guang Yao kaget, mereka menuju ke gudangmu. Tan Xuanlin cemas, mulai berpikir dengan kepala dingin, dan berasumsi mungkin asisten Pesun juga belum menemukan bukti, karena dia masih membiarkan Tan Xuanlin bebas sampai sekarang. Wanjing tiba di gudangmu yang dia sewakan. Asisten Su Bojun memaksa Gu Yuesang untuk menyatakan di mana Tan Xuanlin menyembunyikan senjata dan amunisi. Gu Yuesang tidak tahu, dia dipukuli. Su Hongchen terus mencari Gu Yuesang di tengah hujan. Obat luar negeri adalah terlarang di Shanghai dan ditemukan di gudangmu tanpa diketahui pemiliknya. Awalnya Wanjing akan diinterogasi, namun Fei Adun bilang lebih baik menemukan pemilik obat karena Wanjing dan Mr. Joseph hanyalah pemilik gudang. Mungkin juga mereka korban yang dijebak. Tertulis perusahaan Jepang di surat delivery order. Asisten Pesun akan melapor pada pemerintahan Beijing. Rencana asisten Pesun menjadikan orang lain mirip Wanjing dan seolah Wanjing ditangkap, supaya jika Tan benar-benar bekerja sama dengan pihak revolusioner, maka dia akan menyerahkan diri demi Wanjing. Su Guangyo tidak setuju dengan skenario ini. Rencana asisten Pesun berjalan. Tan cemas karena dia melihat seolah polisi wanita itu adalah Wanjing. Asisten Pesun menggantikan Su Guangyo karena Su Guangyo tidak setuju dengan skenario untuk menjebak Tan. Asisten Pesun bersikeras telah menangkap Wanjing untuk membuat Tan mengaku. Tan menyadari itu bukan Wanjing dengan mengingat dan melihat perlakuan Guangyo terhadap Wanjing. Tan bersikeras dirinya tidak bersalah. Tan sengaja meminta untuk dipertemukan dengan Wanjing dan dikonfrontasi langsung supaya semua jelas. Namun asisten Pesun tidak setuju. Dia akan mengusulkan menutup kasus dan menunggu konfirmasi dari pemerintah Beijing. Guangyo menunggu di luar dan lega bahwa Tan tidak mengaku bersalah. Tan lega dengan analisanya dan masih percaya pada jimatnya. Berdasar tulisan di surat delivery order, pegawai-pegawai di perusahaan Jepang ditangkap. Asisten Su Bojun tetap memaksa Gu Yuesang untuk mengatakan di mana Tan menyembunyikan senjata, apalagi setelah mendengar kasus Tan akan ditutup. Wanting ditemui pengusaha Jepang, mereka harus kerjasama menjatuhkan Wanjing. Asisten Su Bojun menyadari Gu Yuesang tidak takut dipukuli, jadi dia menyuntik morfin Gu Yuesang. Kabar persetujuan Beijing keluar, Tan dibebaskan, Wanjing lega, orang-orang perusahaan Jepang juga banyak yang ditangkap, Wanjing mencari Wanting. Guang Yao menyampaikan persetujuan Beijing sudah keluar, Tan dibebaskan. Laporan muncul, asisten Pesun menemukan saksi baru, Tan belum boleh pergi. Saksi baru adalah Gu Yuesang, Tan kaget. Su Hongchen mendapat info kemana Gu Yuesang dan langsung menuju ke sana. Gu Yuesang kesakitan dan memohon penawar, dan diberikan penawar. Gu Yuesang meminta dia harus berdandan dulu sebelum memberi kesaksian. Dia mencoba melarikan diri dengan melompat dari jendela. Tepat di hadapan Su Hongchen, Gu Yuesang terjatuh. Gu menyatakan perasaan pada Su Hongchen, keadaannya kritis. Tan dan Su Guangyo tiba. Tan dengan marah ingin tahu siapa yang melakukan ini pada Gu Yuesang. Petugas hanya tahu Gu dibawa oleh polisi beraksen dari kota Yue. Su Hongchen marah dan tahu di balik penculikan Gu Yuesang adalah ayah Guangyo dan melampiaskan pada Su Guangyo. Guangyo pun tidak terima dengan keadaan bahwa ini semua rencana ayahnya. Bawahan Guangyo melapor telah menangkap kriminal. Diam-diam Guangyo ikut andil dalam penangkapan kriminal pengusaha Jepang. Wanting dan pengusaha Jepang pergi ke tempat pembangkit listrik, diikuti Wanjing dan Tan. Tan ternyata sudah mengetahui bahwa yang bertarung dengan tentara luar negeri bukanlah ayah Tan, melainkan pengusaha Jepang, dan selama ini berpura-pura. Tan dan pengusaha Jepang memutuskan berkelahi tanpa pistol. Pengusaha Jepang tewas dengan senjata kecil yang dibawa Tan. Pipa bocor karena pistol dan terjadi ledakan. Tan meminta maaf pada Wanjing. Gu Yuesang pada akhirnya tidak terselamatkan. Su Hongchen mengingat kenangan bersama Gu Yuesang. Wanjing pun sudah mengetahui bahwa penjaga ayahnya bertemu bandit kuda, bukan tentara. Wanjing pun telah melihat gerak-gerik Wanting selama ini, menyadari bahwa pengusaha Jepang akan menyerangnya. Mr. Liao pun juga sempat menghubungi Wanjing. Saat Wanjing ke kafe, diam-diam dia menyamar untuk pergi ke gudang. Wanjing melihat senjata dimasukkan ke gudang 6, jadi dia mengubah angkanya, mengulur waktu.
Begitupun dengan kuncinya. Saat mereka membuka gudang 9, Wanjing mengeluarkan senjata dari gudang 6 dan menulis di dokumen pengiriman dari Jepang. Terakhir, Wanjing memerintahkan menaruh form pengiriman di kotak obat luar negeri. Tan berkata semua yang sudah dilalui Wanjing adalah bahaya. Apa Wanjing tidak takut mati? Wanjing menjawab, demi Tan, apa yang perlu ditakutkan? Tan mengaku sengaja menjauhkan Wanjing darinya supaya Su Bojun dan pengusaha Jepang tidak menyerang Wanjing. Namun itu tidak terelakkan. Tan dan Wanjing berjanji saling menjaga di masa depan. Su Bojun tidak senang rencana menjatuhkan Tan gagal dan tetap menyusun rencana lain. Senjata dan amunisi diserahkan pada Mr. Liao. Tan mengungkapkan bahwa dia ingin menjalani bagian hidup yang baru. Daripada berkelahi untuk kedudukan dan kekayaan, lebih baik berkelahi demi dunia yang baik untuk orang-orang yang kita kenal. Tan bergabung dengan Mr. Liao bersama pihak revolusioner. Film Gu Yesong diputar, semua mengenangnya. Su Guangyao menunggu di luar, menanyakan keadaan Hong Chen. Tan tidak akan melampiaskan kesalahan Su Bojun pada Guangyao, namun juga tidak akan memaafkan Su Bojun meski dia ayah Guangyao. Guangyao harus memilih melakukan tugasnya dengan adil atau menjadi anak baik bagi ayahnya. Tan bilang jika saja Su Guangyao bukan anak Su Bojun, mereka bisa menjadi rekan yang baik. Hong Chen dan Guangyao bertemu di luar bioskop dan mereka saling menguatkan. Tan berencana untuk kembali ke kota Jiang, memimpin para tentaranya, pulang menjaga kampung halaman, bersiap berperang bersama pihak revolusioner. Wanjing akan ikut bersamanya dan meninggalkan Shanghai. Su Hongzhen mengingat kembali waktu minum bersama Gu Yueshuang. Dia akan melanjutkan hidup sesuai yang diinginkan Gu Yueshuang. Su Hongzhen memutuskan hidup baru ke Guangzhou dan akan bergabung dengan pihak revolusi dan mengajak Guangyao, namun Guangyao masih bimbang. Su Hongzhen berangkat ke Guangzhou dengan dukungan Tan. Terjadi keributan di stasiun karena para pengemis diusir. Tan Si dan asisten Su Guangyao memberi perintah untuk tidak mengusir pengemis dan membagikan makanan. Para pengemis tahu ada Su Guangyao, anak Su Bojun. Mereka benci pada Su Bojun yang dikenal pembunuh dan menyebabkan perang. Para pengemis mulai melempari Su Guangyao. Tan, Wanjing, Su Hongzhen melindungi Guangyao. Oh, aku sebar skenario nggak adil. Yang jahat kan bapaknya, kenapa yang dilempari Su Guangyao? Su Guangyao mulai down, mengingat akibat dari kejahatan ayahnya pada orang-orang yang dia kenal. Ibu dari anak yang mati di medan perang buka suara, menuntut anaknya kembali. Guangyao mengingat anak itu, bukan Guangyao yang menghabisinya. Guangyao berlutut, meminta maaf atas kesalahan ayahnya. Para pengemis pun pergi. Su Hongzhen naik kereta. Guangyao memutuskan untuk mengikutinya. Oh, brother shipmate. Tan Sangyu mendengar kabar bahwa kakaknya akan menjadi pemimpin kota Jiang, dan Shanghai diserahkan pada Wu Xiangying. Tan Sangyu senang Pei Sojun menggambar dirinya. Tan Xuanling dan Wu Xiangying berpamitan. Mereka akan bertugas kembali di posisi masing-masing dan akan tetap berteman baik. Su Bojun menghirup udara segar setelah beberapa hari sakit. Mendengar Su Guangyao pergi ke Guangzhou, Su Bojun khawatir. Tan Sangyu diundang ke pernikahan Tan Xuanlin di kota Jiang. Jika Tan Sangyu pergi ke kota Jiang, mungkin dia tidak akan bisa pergi lagi. Tan Sangyu enggan pergi tanpa Pei Sojun dan memastikan Pei Sojun akan melindunginya. Wanjing dan Tan Xuanlin bersiap pergi ke kota Jiang, dipersiapkan oleh asisten Wanjing yang perhatian. Tan Sangyu mengirim telegram pada Tan Xuanlin menyampaikan tidak bisa datang ke pernikahannya. Tan Xuanlin menyadari bahwa Tan Sangyu sudah menebak rencananya. Sekali berita Tan Xuanlin memihak pihak revolusi keluar, maka Beijing akan bertindak. Tan Sangyu bisa dalam bahaya. Hanya berharap Pei Sojun bisa melindungi Tan Sangyu. Tan Xuanlin menyuruh Tan Si membuat pengumuman bahwa Tan Sangyu menjadi tidak patuh dan memberontak, mengejar laki-laki, sehingga Tan Sangyu bukan lagi anggota keluarga Tan. Dan apapun yang terjadi padanya, tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Tan. Ini solusi yang paling baik, karena meskipun Pei Sun menangkap Tan Sangyu, dia tidak bisa melukainya. Mulai sekarang, Tan Sangyu harus menjaga dirinya sendiri. Tan Sangyu mendengar berita ini dan berterima kasih karena Tan Xuanlin memahami keputusannya. Tan Sangyu tidak akan menyesal tinggal bersama Pei Sojun, namun mengingat dia dan Tan Xuanlin di jalan yang berbeda, Tan Sangyu merasa sedih. Pei Sojun menguatkannya. Cakep, pasangan ini semoga bahagia ya. Tan Xuanlin dan Wanjing tiba di kota Jiang, namun sambutan dari kepala divisi Chen Xiaowu tidak begitu menyenangkan. Selama ini pemerintahan kota Jiang diatur oleh Chen Xiaowu, namun tiba-tiba Tan Xuanlin datang, menyebabkan kecanggungan. Chen Xiaowu bisa menerima Tan Xuanlin, namun tidak dengan orang-orangnya. Namun Tan bersikeras tentaranya punya hubungan lebih dalam dengan keluarga Tan dan kota Jiang dibanding Chen Xiaowu. Jadi dengan tegas Tan Xuanlin memerintahkan untuk membuat tempat dan menggaji tentara Tan. Chen Xiaowu mengikuti perintah. Tan Xuanlin memasuki kantor penjaga kota dan terlintas kenangan masa kecilnya. Setelah sekian lama, Tan Xuanlin mengembara akhirnya kembali, namun tempat itu terasa asing. Komandan divisi Liu Fu ingin bertemu Tan Xuanlin. Dia adalah tangan kanan ayah Tan dan mengajari Tan menunggang kuda, berharap dia bisa dipercaya.
Mereka bertemu namun masih canggung. Komandan Divisi Liu menyampaikan kemungkinan bahwa Tan Xijie mati bukan karena sakit. Komandan Divisi Liu menemui Komandan Divisi Chen, menyampaikan jangan membuat sulit situasi, ikuti saja aturan dan kerjakan tugas masing-masing. Tan bersiap untuk jamuan makan malam yang disiapkan Komandan Divisi Chen. Wan Jing mengingatkan Tan untuk berhati-hati. Tan meyakinkan Wan Jing. Jamuan makan dimulai, kata-kata Komandan Chen sedikit dingin. Tan menambahkan kata-kata untuk membangkitkan para senior tentara yang lain. Tan disuguhi rokok oleh Komandan Divisi Chen. Tan menaruh curiga. Telegram tertuju pada Subojun, bahwa tentara Tan dipecah. Sudahlah Subojun, udah sakit, insyaallah nikmati masa tua. Tan merasa sesak nafas, dia keluar dan didorong ke kolam oleh Komandan Divisi Chen. Ternyata Tan Xuanlin pura-pura. Tan menembak mati Komandan Divisi Chen, yang ternyata membunuh Tan Xijie. Tan Xijie mati karena serangan jantung yang dipicu rokok yang diberikan Komandan Divisi Chen. Semua yang hadir terheran. Kematian Komandan Divisi Chen membuat pergantian pemerintahan. Tentara dan warga berdebat, setiap ganti pemerintahan mereka pasti sulit. Tan Xuanlin secara resmi diumumkan sebagai komandan penjaga kota Jiang. Tan berpidato bahwa kota Jiang telah dikepung banyak pihak. Tan tidak datang ke kota Jiang untuk mendapat kekuasaan, populer, atau harta. Dia datang untuk menemukan kebaikan bagi kota Jiang. Bagi Panglima Luo, Panglima Shu, Panglima Pei, kota Jiang hanyalah kota pertahanan perang pertama, dan kapan saja bisa dibubarkan. Sebagai penjaga kota Jiang, Tan mengumumkan bahwa kota Jiang akan mendukung revolusi. Tentara masing-masing mengangkat senjata, bersiap saling serang. Para komandan divisi mengacungkan pistol pada Tan Xuanlin. Ini bentuk ketidaksetujuan. Para warga sipil khawatir, namun Wan Jing menguatkan bahwa dia selama ini membayar pajak pada panglima perang, namun hidup pengusaha Shanghai tidak terjamin. Solusi baik saat ini adalah mengikuti revolusi, mereka percaya. Tan melihat Wan Jing dan merasa baik mendapat dukungan. Namun Tan Xuanlin tidak memaksa, siapa yang mengikuti Tan bisa tinggal dan turunkan senjata, siapa yang tidak mengikuti bisa pergi. Hitung mundur dari angka 5, banyak yang menurunkan senjata, sedikit yang pergi. Mereka yang tinggal menjadi orang-orang Tan, bertarung bersama, menikmati saat baik bersama. Guang Yao menjadi komandan divisi yang baru saja berhasil menang memimpin perang. Di tengah jalan mereka dihadang Su Hongzhen. Tunggu, dua laki-laki ini belum ada perempuan, deket-deket mulu, haha, sama aku aja. Berita Tan mendukung pihak revolusi sampai pada Su Hongzhen dan Su Guangyao. Guangyao heran. Keadaan begitu tenang, mungkin ayahnya bertindak secara diam-diam. Berita sampai pada Subojun. Subojun memerintahkan orang yang di kota Jiang untuk bertindak lebih cepat. Tan Xuanlin mulai menaruh curiga kenapa penempatan tentaranya disebar. Dia mulai melihat peta tentara Jiang. Oleh Liu Fu, 2000 tentara Tan ditempatkan di lebih dari 10 tempat. Berarti kurang dari 200 tentara di setiap tempat. Ini tidak baik. Seragam mereka juga dibuat berbeda. Mungkin supaya mudah tentara Jiang mengenali mereka. Tan Xuanlin memastikan keberadaan senjata dan amunisi ternyata berada di gudang dan lubang kuncinya ditutup. Tan menyadari mereka mungkin berencana menyerang malam ini. Tan memerintahkan Tan Si dan Afu untuk bersiap. Dia juga memikirkan Wan Jing dan akan membawanya keluar kota. Tan Si dan Fu berencana mengantar Tan dan Wan Jing keluar kota, namun Tan menolak dan tidak akan meninggalkan tentaranya. Liu Fu atas suruhan Subojun akan menyerang tentara Tan malam ini. Tan Xuanlin menemui Liu Fu. Liu Fu berpesan pada asistennya, jika sesuatu aneh terjadi, bunuh Tan Xuanlin malam ini. Tan Xuanlin menemui Liu Fu, berkilah untuk meminta bantuan membuka jalan bagi Wan Jing menemui Guangyao esok pagi. Liu Fu menahan serangan pada Tan Xuanlin. Liu Fu bersedia membantu Tan Xuanlin. Liu Fu memerintahkan menunda serangan pada tentara Tan menjadi besok malam, dan kirim mata-mata untuk Wan Jing supaya bisa menemukan Su Guangyao untuk dilaporkan pada Subojun. Tan menyadari Liu Fu bekerja untuk Subojun. Tan Xuanlin pergi ke barak tentara, ternyata untuk menulis surat pada Guangyao. Tan Xuanlin bertemu Wan Jing yang sudah menunggu lama, menceritakan yang sebenarnya rencana Liu Fu. Wan Jing pergi untuk bertemu Guangyao dan meminta bantuan supaya Guangyao dan pasukan datang. Tan Xuanlin akan bertahan sampai bantuan datang. Wan Jing bersedia dengan syarat Wan Jing dan Tan Xuanlin harus menikah malam ini. Woi, menikah mudah amat ya. Dengan cepat dekor menikah langsung siap gini. Tan Xuanlin terlihat tidak bisa mengatur emosi antara senang, sedih, khawatir. Wan Jing menulis harapan pernikahan. Tan Xuanlin tersirat ingin melakukan pernikahan di saat semua baik, namun Wan Jing telah menetapkan keputusan. Bersama sampai maut memisahkan, tidak akan saling meninggalkan, saling mencintai, menua bersama. Tan Xuanlin terharu membaca harapan yang ditulis Wan Jing. Tan masih enggan membubuhkan namanya. Wan Jing langsung memegang tangan Tan. Mereka menuliskan nama masing-masing. Ingatan masa lalu pun muncul. Oh, aku kok ikut sedih ya, hehe. Menikahnya dalam keadaan gini amat. Nah kan, habis tanda tangan jadi canggung. Wan Jing agresif. Wah, ingat dong besok pagi mau pergi berpisah nih. Tan mengusulkan untuk minum arak pernikahan supaya beruntung. Wan Jing berkata, apakah Tan Xuanlin sengaja membuat dia mabuk dan tidak akan menyentuh Wan Jing? Jadi jika Tan mati, Wan Jing masih bisa menikah lagi. Tan mengelak.
Wan Jing setuju minum arak dengan syarat tidak ada yang boleh mabuk malam ini. Wan Jing sengaja bertindak agresif sampai ia melihat luka Tan dan menjadi terharu. Wan Jing ingin bersama Tan dan tidak mau meninggalkannya. Wan Jing harus berjanji menyampaikan surat pada Guang Yao untuk membawa bantuan. Hanya dengan itu mereka akan bertahan. Wan Jing mengajak untuk sama-sama hidup menua bersama. And they are kissing. Pagi hari Wan Jing dan Tan berpisah. Mereka bersedih. Berita penundaan penyerangan oleh Liu Fu sampai ke Su Bojun. Su Bojun perintahkan untuk menyerang Tan malam ini dan membawa pulang Guang Yao. Wan Jing berhasil menemui Su Guang Yao. Su Guang Yao menyatakan tidak bisa mengirim tentara karena itu akan membahayakan tempat pertahanan mereka. Guang Yao sudah mengirim pemberitahuan pada markas dan markas akan mengirim sedikit bantuan. Wan Jing bilang bantuan itu masih belum cukup. Guang Yao mengatakan hanya ini yang bisa dilakukan dan Tan Xuanlin pun tahu hal ini. Wan Jing mulai meragukan surat yang ditulis Tan Xuanlin dan memaksa untuk membacanya. Ternyata isi surat Tan Xuanlin adalah dia dikepung dan kurang tentara, meminta Guang Yao menjaga Wan Jing. Tan Xuanlin tidak peduli, masih bisa hidup atau mati. Tan Xuanlin mengucapkan perpisahan dan terima kasih. Kalau mau tamat tuh gini nih, Tan Xuanlin aja kemarin pergi ke Beijing, ke Peisun, musuh besarnya, nggak bawa banyak tentara tapi selamat kembali ke Shanghai. Ngelawan Su Bojun menang terus, kok sekarang lebay gini? Wan Jing berniat kembali ke Jiang. Guang Yao menenangkan mencoba akan mencari cara lain. Di saat yang sama, Su Yuan yang akan menemui Guang Yao ditangkap. Guang Yao menemukan cara. Su Yuan bilang ayah Guang Yao sakit dan mengajak Guang Yao untuk kembali ke kota Yue. Guang Yao setuju. Liu Fu sudah akan bertindak malam ini. Bantuan dikerahkan oleh Mr. Liao setelah menerima surat. Su Hongzhen pun pergi membantu kota Jiang. Tan Xuanlin mengatur pertahanan dan menyerang sebelum Liu Fu bertindak. Jam 8 patroli terakhir tentara Liu Fu. Tan Si memulai sinyal. Guang Yao menemui Su Bojun. Su Bojun menyerahkan cincinnya pada Guang Yao. Su Bojun memerintahkan Guang Yao untuk mengumpulkan semua petinggi dari divisi dan atasnya untuk standby di kota Yue. Pertempuran dimulai di kota Jiang. Bekas tentara Chen yang berpihak pada Tan menyerang tentara Liu Fu. Liu Fu membawa istri Chen Xiaowu yang punya dendam pada Tan Xuanlin untuk bisa menghentikan pasukan Chen. Tan mendengar istri Chen menghentikan pasukan Chen. Pasukan Liu Fu menuju ke arah mereka. Tan Xuanlin menyusun pasukan. Jika pasukan Liu Fu berani masuk kawasan rumah penjaga kota, maka gerbang akan ditutup dan pasukan Liu Fu akan diserang. Jumlah mereka kurang 500 tentara. Pasukan Liu Fu mulai masuk menyerang. Korban mulai berjatuhan. Pasukan Liu Fu mundur. Su Bojun mengumumkan kekuasaan politik dan militer kota Yue mulai sekarang ditangani oleh Su Guang Yao. Keluarga Su bergantung pada Su Guang Yao mulai sekarang. Su Bojun, kamu jahat tapi kasihan juga sih. Perintah Su Bojun, ikuti Wan Jing. Jika Guang Yao pergi ke kota Jiang dan menyelamatkan Tan Xuanlin, pakai Wan Jing untuk mengancam dan menghentikan Guang Yao. Perintah Guang Yao, satu divisi pergi ke kota Jiang sekarang. Perangi Liu Fu dan akan adakan pembicaraan damai dengan pihak revolusi. Su Yuan mengacungkan pistol pada Wan Jing demi melemahkan Guang Yao. Su Yuan akan setia pada Su Bojun karena Su Bojun menyelamatkannya di medan perang saat masih sangat kecil. Guang Yao mengungkap kenapa Su Yuan diselamatkan, sedangkan orang tuanya dibunuh Su Bojun. Semua tertulis di buku harian ibu Guang Yao. Su Yuan melemah, membiarkan Guang Yao dan Wan Jing pergi. Su Yuan mengakhiri hidup. Su Bojun mendengar tembakan. Wan Jing masuk ke kamarnya dan mengatakan Su Yuan mengakhiri hidup karena dia merasa salah setia pada orang yang salah. Wan Jing menyatakan dosa Su Bojun satu persatu, menghabisi banyak orang dan membuat kekacauan. Su Bojun berkelak, beginilah dunia, harus mengorbankan banyak orang demi berkuasa. Satu hal baik dari Su Bojun adalah dia menjaga dengan baik Su Guang Yao, namun Su Guang Yao tidak akan mengikuti jejak jahatnya. Guang Yao memimpin orang-orang kota Yue untuk kebebasan, kemakmuran, dan bagian yang baru demi orang-orang kota Yue ke depan. Su Bojun mati, Guang Yao memasuki kamarnya. Oh, Guang Yao sedih. Tentara Liu Fu mundur dan tidak bisa memasuki gerbang kawasan penjaga kota. Masa banyak tentara gini gak bisa kalah sama 500 tentara Tan? Liu Fu menyusun rencana untuk pasukannya memakai seragam yang sama dengan tentara Tan dan menyelinap untuk menghabisi Tan Xuanlin. Beberapa tentara Liu Fu berhasil masuk. Tan dan Tan Si mencurigai ada tentara menyelinap. Mereka tertembak. Segera informasi disampaikan pada Fu. Tentara Liu Fu membawa bom dan mengenai banyak tentara termasuk Tan Si. Gue udah nembak nih, bakal gak asik kalau Tan Si kenapa-napa. Pasukan mundur melindungi Tan dan Tan Si. Tan Xuanlin memerintah pasukan untuk mundur ke kota lama. Mulai pagi, Liu Fu menyuruh apapun dilakukan untuk menghabisi Tan Xuanlin. Heran deh, dendam apa sih Liu Fu sampai pengen menghabisi Tan Xuanlin? Tan Xuanlin terus dikejar dan tertembak. Paling benci perang, banyak yang terluka. Tan Si tertembak.
tapi masih berusaha melawan. Tansi akhirnya terjatuh. Ya, Tansi, ngapain bangun? Kan jadi ketembak lagi ya. Tan Xuanlin berusaha membawa Tansi. Mereka masuk ke kota lama. Liu Fu menyerang membawa bom. Tentara berserak termasuk Afu. Penglihatan Tan Xuanlin kabur. Hujan turun. Selalu. Keadaan begini pasti hujan. Tan Xuanlin dan tentaranya mengangkat senjata pisau. Maju berperang. Tan tertusuk dan terjatuh. Liu Fu mengatakan anaknya dieksekusi oleh ayah Tan dan dia hanya membalasnya. Dan Liu Fu lah yang menginfokan rute ayah Tan Xuanlin pada subuh Jun 10 tahun lalu. Tan menguatkan diri untuk menyerang Liu Fu. Ledakan muncul. Tuh Liu Fu. Banyak omong sih, tentara Guangyu datang kan? Guan Jing yang datang langsung memeluk Tan Xuanlin. Liu Fu tertembak. Guang Yao, Su Hongjian, dan Mr. Liao datang. Tepat waktu sekali ada ini. Oh, skenario. Tentara yang mati dikumpulkan. Tan Xuanlin sangat kehilangan Tansi, penghormatan terakhir untuk mereka. Tan Xuanlin sebagai kepala divisi bergabung dengan Mr. Liao. Wakil dari Beijing untuk pembicaraan damai adalah Pei Jun. Tan Sangyu yang muncul mengagetkan Tan Xuanlin. Pei Jun menyampaikan bahwa pihaknya punya tujuan yang sama dengan pihak revolusioner, meski caranya berbeda. Mereka sekarang rekan. Komandan Shanghai pun melepaskan posisinya dan mengikut Tan Xuanlin. Di depan gerbang kota Jiang, mereka bersama di pihak yang sama.